Mendengar kata-kata Zhao Chen, orang banyak akhirnya melepaskannya dan berhenti menindas dia. Setelah berusaha keras, Zhao Chen akhirnya berhasil menghadapi orang-orang ini. Ia merasa ini bahkan lebih melelahkan daripada berkultivasi atau menerobos. Ia merasa sangat lelah dan terduduk di kursi. Sebelum ia sempat beristirahat selama 2 menit, ponselnya berdering. Ia mengeluarkannya dan melihat Lin Sui yang menelepon. Sambil menekan tombol jawab, Zhao Chen berkata dengan lemah, "Xiao Sui, ada apa?" Lin Sui merasakan ada yang tidak beres dengan dirinya dan langsung cemas, lalu buru-buru bertanya, "Ada apa? Kamu sakit?" Zhao Chen menceritakan pengalamannya baru-baru ini kepada Lin Sui, dan akhirnya menghela napas. Begitulah yang terjadi. "Aku hampir kelelahan." Lin Sui terhibur dan tertawa merdu, lalu berkata, "Siapa suruh kau mencuri perhatian kali ini? Inilah susahnya menjadi terkenal." Zhao Chen tersenyum kecut. Ia sebenarnya tidak ingin menjadi pusat perhatian seperti ini, tapi siapa sangka sekolah akan menjualnya dan memberinya kejutan tak terduga ini? Untungnya, momen pamer ini, seperti sebelumnya, memberinya gelombang niat baik, yang bisa dianggap sebagai kompensasi. Setelah bercanda, Lin Sui menyampaikan ucapan selamat. Dia baru saja selesai mengucapkan selamat kepadanya ketika Yang Zi, yang menunggu di dekatnya, merampas teleponnya. Yang Zi tidak langsung mengucapkan selamat. Malah, ia mengkonfrontasinya dan berkata, "Xiao Yuanzi, beraninya kau tidak menjawab panggilan kami? Kenapa aku tidak menjawab telepon?" Zhao Chen terkejut. "Aku langsung menjawabnya begitu teleponku berdering." Yang Zi mendengus, "Beraninya kau bilang begitu? Lihat saja sudah berapa kali kami memanggilmu sebelumnya." Ketika Zhao Chen memeriksa riwayat panggilannya, ia terkejut menemukan puluhan panggilan tak terjawab. Selain panggilan dari Lin Sui dan Yang Zi, ada juga panggilan dari guru-guru sekolah seperti Yu Ke dan Pan Mei, serta pakar medis yang ia temui saat menantang keluarga Zhao di Jinling, seperti Qiao Zisui dan Profesor Tu. Terlalu banyak orang dan terlalu berisik di asrama saat ini, jadi meskipun inderanya tajam, dia tidak bisa mendengar atau menyadari telepon berdering. Maafkan aku, ini salahku." Sikap Zhao Chen yang mengakui kesalahannya sangat menyenangkan Yang Zi. Ia berkata sambil tersenyum, "Tidak cukup hanya tahu kau salah. Katakan padaku, bagaimana kau akan menebus kesalahanmu? Bagaimana kalau mentraktir kami makan malam?" kata Zhao Chen. Sebelum Yang Zi sempat menyetujui di telepon, terdengar suara dari luar pintu pesta makan malam. "Kita tidak boleh ketinggalan." Zhao Chen menoleh dan melihat bahwa itu adalah teman-teman sekelasnya. Meskipun mereka telah meninggalkan asrama 301, mereka belum pergi jauh dan masih mengobrol di koridor. Mereka langsung mendengar apa yang dikatakannya di telepon. Sebenarnya, teman-teman sekelasnya tidak benar-benar ingin memeras Zhao Chen. Mereka hanya bercanda. Namun Zhao Chen menanggapinya dengan serius dan mengangguk sambil tersenyum. Lalu berkata, "Oke, ayo kita pergi bersama." Ketika orang-orang dipromosikan atau menjadi kaya, bukankah mereka semua suka mengadakan pesta untuk merayakannya? Meskipun Zhao Chen tidak dipromosikan, mengajar sebagai mahasiswa merupakan kemajuan yang signifikan. Karena itu, tidak ada salahnya mengadakan makan malam perayaan. Lagi pula, Zhao Chen tidak kekurangan uang akhir-akhir ini. Para siswa yang menghasut mereka tercengang. Mereka tidak tahu bahwa Zhao Chen telah membuka pabrik farmasi, apalagi dupa penenang, pil peningkat stamina, dan pil kecantikan itu ada hubungannya dengan dirinya. Mereka masih menganggapnya sebagai anak miskin beberapa bulan yang lalu. Dan karena khawatir ia mencoba membuat mereka terkesan, mereka pun segera melambaikan tangan sebagai tanda penolakan. Akhirnya, Liu Ju dan yang lainnya dengan yakin menyatakan bahwa Zhao Chen sekarang memiliki bisnis sendiri dan merupakan seorang taipan kecil. Baru setelah itu teman-teman sekelasnya merasa lega, tertawa dan berteriak bahwa mereka akan merampok anak orang kaya itu. Ketika tiba saatnya makan malam, Zhao Chen, bersama 4 gadis termasuk Lin Sui dan Yang Zi, dan guru mereka Pan Mei, bergabung dengan puluhan siswa dari kelas 3 pengobatan tradisional Tiongkok dan Barat terpadu dan berbaris keluar sekolah dalam prosesi megah. Sore harinya, Zhao Chen berdiskusi dengan Liu Zuo dan yang lainnya. Dengan begitu banyak orang, akan sulit memesan restoran dengan cepat, jadi mereka memutuskan untuk makan di prasmanan saja. Namun, prasmanan di kompleks universitas telah memasukkan Zhao Chen ke dalam daftar hitam dan sama sekali tidak menyambutnya. Ia pasti akan dihentikan oleh staf begitu memasuki pintu masuk. Jadi, setelah berdiskusi, rombongan memutuskan untuk makan di prasmanan di luar kompleks universitas. Mereka memilih restoran terdekat yang memiliki reputasi baik secara daring, dan sekelompok yang berjumlah puluhan orang itu menuju ke sana dalam prosesi besar. Ketika mereka tiba di restoran prasmanan bernama International Culinary Feast, skalanya yang besar membuat sang manajer begitu bahagia hingga ia hampir tidak dapat menahan kegembiraannya. Namun, ia segera menyadari bahwa ia terlalu cepat bahagia. Kebanyakan orang di kelompok itu cukup normal, tetapi ada 4 orang yang seperti hantu kelaparan yang bereinkarnasi, dengan nafsu makan yang membuat orang-orang terdiam. Hanya dalam waktu 10 atau 20 menit,
Piring-piring yang menumpuk di meja untuk 5 orang ini telah membentuk gunung kecil. Manajer tersebut memperkirakan secara kasar bahwa keempat orang ini makan jauh lebih banyak daripada puluhan orang lainnya, dan jumlahnya hampir sama dengan 100 orang. Sudah berapa lama keempat orang ini kelaparan? Mereka bisa makan sebanyak ini. Bagaimana struktur lambung mereka? Mereka sudah makan begitu banyak dan masih belum kenyang? Manajer itu terdiam. Ia telah berkecimpung di bisnis catering selama bertahun-tahun dan telah melihat orang-orang yang bisa makan banyak, tetapi ia belum pernah melihat orang seperti Zhao Chen, Liu Zuo, dan 3 lainnya. Bukan hanya manajer toko dan stafnya yang tercengang, tetapi Pan Mei dan teman-teman sekelasnya dari kelas ketiga pengobatan tradisional Tiongkok dan Barat terpadu juga tercengang. Salah seorang murid menelan ludah, sambil berkata dengan rasa takut yang masih tersisa, "Untung saja kita kesini untuk makan prasmanan. Kalau tidak, dengan selera makan keempat orang ini, tagihannya pasti sangat mahal." Lin Sui dan ketiga gadis lainnya saling bertukar senyum kecut. Mereka sudah terbiasa dengan nafsu makan Zhao Chen dan teman-temannya yang luar biasa. Tetapi mereka merasa nafsu makan mereka semakin meningkat akhir-akhir ini. Memang demikianlah adanya. Setelah Zhao Chen memasuki alam pembersihan sumsum, ia membutuhkan esensi bawaan dan yang diperoleh untuk bertukar dan memurnikan sumsumnya. Esensi bawaan adalah energi spiritual dan kekuatan kehendak, yang diperoleh melalui kultivasi diri sendiri dan rasa syukur serta penghormatan dari orang lain. Di sisi lain, esensi yang diperoleh berasal dari esensi makanan yang diproses oleh limpa dan lambung. Oleh karena itu, nafsu makan Zhao Chen jauh lebih besar daripada yang lain, karena ia harus makan banyak untuk memenuhi kebutuhan kultivasi hariannya. Hal yang sama berlaku untuk Liu Zuo, Wang Rongfeng, dan Wu Yan. Setelah berhari-hari berlatih 4 teknik suci tanpa henti, meskipun kekuatan mereka tidak sebanding dengan Zhao Chen, mereka semua telah mencapai alam pengubah tendon, dan beberapa hari yang lalu, mereka berhasil menembus tahap tengah pengubah tendon. Peningkatan kultivasi ini juga membuat nafsu makan mereka meningkat pesat. Ini karena mereka perlu menyerap saripati makanan melalui makan untuk memperkuat otot dan tulang mereka. Tepat ketika Zhao Chen dan teman-temannya sedang menikmati makanan mereka dan sang manajer dipenuhi dengan penyesalan, sebuah kecelakaan tiba-tiba terjadi di restoran prasmanan. Sepasang suami istri duduk berseberangan. Mereka sedang menikmati makanan dan menunjukkan kasih sayang ketika tiba-tiba raut wajah gadis itu berubah drastis. Ia memegangi perutnya dan berteriak kesakitan. Anak laki-laki itu bergegas menolongnya, tetapi kondisinya memburuk dengan cepat. Ia jatuh dari kursi, berguling-guling di lantai sambil memegangi perutnya, dan berteriak kesakitan, "Sakit sekali, perutku sakit sekali." Suaranya keras pada awalnya, tetapi menjadi lemah dalam hitungan detik. Kejadian yang tiba-tiba ini membuat anak laki-laki itu ketakutan, dan untuk sesaat dia tidak tahu harus berbuat apa. Semua orang di restoran prasmanan itu tertarik dengan kejadian yang tak terduga ini, dan mereka semua berkerumun, mengajukan pertanyaan-pertanyaan sekaligus. Apa yang telah terjadi? Ada apa dengan gadis ini? Anak laki-laki itu menjawab dengan suara gemetar, "Aku tidak tahu apa yang terjadi padanya. Dia makan dengan baik, lalu tiba-tiba dia berteriak bahwa perutnya sakit. Lalu dia kesakitan sekali sampai dia terlihat seperti ini. Ya ampun, mungkinkah ada yang salah dengan makanan di sini? Mungkinkah itu keracunan makanan?" Melihat betapa sakitnya dia, itu pasti keracunan makanan. Segera panggil ambulans, dan juga hubungi polisi. Saat orang-orang berbicara, mereka juga mulai khawatir jika memang ada yang salah dengan makanan itu, dan mereka memakannya begitu banyak, apakah mereka juga akan sakit? Pemuda itu buru-buru mengeluarkan ponselnya untuk meminta bantuan darurat, sementara manajer toko menerobos kerumunan dan berkata dengan lantang, "Jangan berspekulasi, semuanya. Saya jamin, sama sekali tidak ada masalah dengan makanan di toko kami. Tentu saja, kami juga akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu wanita muda ini dengan penyakitnya dan membantunya pulih sesegera mungkin." Pan Mei, Zhao Chen, dan yang lainnya juga bergegas menghampiri, menerobos kerumunan dan berteriak, "Tolong minggir semuanya, jangan berkerumun, biarkan pasien menghirup udara segar. Kami semua dari Universitas Kedokteran Sihua, mari kita bantu pasien." Setelah mendengar bahwa Zhao Chen dan kelompoknya adalah profesional, orang-orang segera memberi jalan kepada mereka. Pan Mei berlutut dengan satu kaki dan memeriksa gadis itu sambil menyimpulkan, keracunan makanan tidak dapat dikesampingkan, tetapi bisa juga sakit perut akut. Ketika Zhao Chen melihat gadis itu, dia mengangkat sebelah alisnya. Dia memperhatikan wajah gadis itu memerah, dan ketika dia menyentuh dahinya terasa panas. Ekspresi Zhao Chen langsung berubah serius. Ia berpikir, demam tinggi disertai sakit perut yang hebat. Mungkinkah makhluk aneh yang membunuh 3 orang sebelumnya telah masuk ke dalam perut gadis ini? Memikirkan hal ini, dia tidak berani menunda dan buru-buru mengaktifkan teknik observasi kinya, melihat ke perut gadis itu. Benar saja, aura hitam aneh tengah bergejolak di dalam perut gadis itu. Energi gelap ini melahap energi kebenaran gadis itu. Setelah semua energi kebenarannya terkuras, hatinya akan lenyap, dan hidupnya akan berakhir. Ini bukan keracunan makanan, juga bukan sakit perut akut, tapi parasit jenis baru.
kata Zhao Chen dengan suara berat. Istilah parasit jenis baru digunakan CDC untuk menggambarkan situasi ini. Zhao Chen tidak bisa mengatakan yang sebenarnya, jadi ia hanya bisa menggunakan istilah ini. Dalam beberapa hari terakhir, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Chengdu dan Departemen Kesehatan terkait telah mendidik penduduk tentang jenis penyakit parasit baru yang telah muncul di kota tersebut dan sangat berbahaya, mendesak orang untuk memperhatikan kebersihan, DLL. Setelah mendengar kata-kata Zhao Chen, orang-orang segera mengerti apa yang dimaksudnya dengan jenis parasit baru. Parasit jenis baru? Pan Mei sedikit mengernyit. Ia juga pernah melihat pamflet CDC. Setelah mengingat sejenak, ia berkata, demam tinggi, sakit perut, gejala-gejala ini memang ada pada parasit jenis baru ini. Zhao Chen, apa yang harus kita lakukan? Menghadapi penyakit baru yang sulit disembuhkan ini, Pan Mei merasa bingung dan tidak berdaya. Ia hanya bisa menggantungkan harapannya pada Zhao Chen. Zhao Chen berkata dengan serius, kita harus melakukan operasi untuk mengeluarkan parasit jenis baru ini dari perutnya, kalau tidak dia akan mati besok. Kata-kata ini mengejutkan semua orang yang hadir. Itu cuma penyakit parasit, dan kalau tidak diobati, besoknya bisa mati, kan? Apa itu terlalu berlebihan? Apakah kamu melebih-lebihkan? Tanya anak laki-laki itu pada Zhao Chen, menatapnya dengan curiga. Zhao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara berat, membuat bekas luka? Sama sekali tidak. Setahu saya, 3 orang telah meninggal karena parasit jenis baru ini. Semuanya mengalami gejala demam tinggi dan sakit perut sehari sebelum meninggal. Saya bahkan ikut serta dalam otopsi salah satu korban. Jadi saya tahu bahwa parasit jenis baru ini sangat mengerikan dan berbahaya. Pan Mei, Liu Ju, dan yang lainnya masih sangat percaya pada Zhao Chen. Lagi pula, Zhao Chen telah membuktikan kemampuannya dalam rangkaian peristiwa selanjutnya. Setelah mendengar kata-kata Zhao Chen, Pan Mei, Liu Ju dan yang lainnya menyadari bahwa kondisi gadis itu benar-benar kritis. Namun, Pan Mei masih bertanya-tanya apakah operasi benar-benar diperlukan? Tidak bisakah kita menggunakan obat saja untuk membunuh parasit jenis baru ini? Zhao Chen menghela napas dan berkata, ini bukan parasit biasa. Insektisida mungkin tidak efektif melawannya. Jika kita menggunakan obat dan tidak hanya gagal membunuhnya tetapi juga membuatnya marah, itu hanya akan memperburuk keadaan. Pan Mei berpikir sejenak lalu mengangguk, lalu berkata, apa yang Anda katakan masuk akal. Ini parasit jenis baru, dan obat-obatan yang ada mungkin tidak efektif. Sepertinya operasi pengangkatan parasit saat ini merupakan metode pengobatan terbaik. Hanya setelah mendapatkan spesimen hidup parasit jenis baru ini dan melakukan eksperimen farmakologis terhadapnya, barulah kita dapat menentukan obat mana yang efektif melawannya. Benar sekali, Zhao Chen setuju. Keduanya berbicara bolak-balik, menjelaskan situasi dengan jelas, ia meyakinkan para penonton bahwa kata-kata Zhao Chen membuat mereka percaya bahwa parasit jenis baru ini memang sangat kuat dan menakutkan. Anak laki-laki itu berhenti menanyai Zhao Chen dan memohon dengan cemas, tolong, cepatlah dan operasi pacarku untuk menghilangkan parasit sialan itu. Zhao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, kita tidak bisa melakukan operasi di sini. Kita harus membawanya ke rumah sakit terlebih dahulu. Meskipun ia baru saja mengoperasi Feng Ming di lingkungan yang lebih keras beberapa hari sebelumnya. Itu adalah pilihan terakhir. Lagi pula, perjalanan dari desa pegunungan ke rumah sakit kabupaten memakan waktu hampir 2 jam, dan perjalanannya bergelombang. Mengingat kondisi Feng Ming yang melemah akibat kehilangan darah saat itu, ia tidak mungkin bisa sampai di rumah sakit. Sekarang kami sudah di Chengdu, dan rumah sakitnya tidak jauh. Oleh karena itu, sebaiknya kami merujuknya ke rumah sakit agar operasi dapat dilakukan di lingkungan profesional, sehingga meminimalkan risiko. Anak laki-laki itu cepat-cepat berkata, saya baru saja memanggil ambulans, dan saya yakin ambulans akan segera tiba. Saat itu, seorang asisten toko bergegas menghampiri sambil berteriak, mereka di sini, mereka di sini. Petugas medis sudah datang. Begitu ia selesai berbicara, beberapa dokter dan perawat bergegas masuk ke restoran prasmanan sambil membawa tandu. Zhao Chen membantu mereka mengangkat gadis yang sakit itu ke atas tandu. Sambil berlari keluar, ia mengeluarkan kartu ban dari sakunya dan menyerahkannya kepada Lin Sui. Sambil berkata, bayar tagihannya untuk saya. Nanti saya kirim pinnya lewat SMS. Apakah kami akan pergi bersamamu? Kata Lin Sui. Teman-teman sekelasnya pun ikut menimpali. Ya, Zhao Chen, kami mau ikut. Mungkin kami bisa membantu. Tidak perlu. Zhao Chen melambaikan tangannya, menolak dengan sopan. Di rumah sakit, ada dokter dan perawat yang siap membantu. Kamu bisa tinggal di sini dan melanjutkan makan. Aku akan kembali setelah operasi untuk wanita ini selesai. Mendengar Zhao Chen mengatakan ini, para siswa tidak punya pilihan selain menyerah. Mereka tahu bahwa meskipun mereka mahasiswa kedokteran, mereka hanyalah mahasiswa baru dan baru mempelajari beberapa teori dasar. Sekalipun mereka ikut dengannya, mereka tidak akan banyak membantu. Lagi pula, tidak semua orang seaneh Zhao Chen. Pan Mei adalah satu-satunya yang ikut. Sebelum melanjutkan studi pascasarjana,
Ia pernah bekerja di rumah sakit, memiliki pengetahuan teoretis dan praktis. Yang terpenting, ia mengenal staf medis yang datang. Dengan adanya Pan Mei di sisi mereka, masalah akan jauh lebih sedikit. Saat mereka menaiki lift ke bawah, Zhao Chen mengeluarkan ponselnya. Pertama-tama mengirimkan kata sandi kartu banknya kepada Lin Sui, lalu menelepon Wen Ji untuk menjelaskan situasi secara singkat. Namun, setelah mendengarkan, Wen Ji berkata, "Kamu seharusnya tidak datang kepadaku tentang hal ini. Kamu seharusnya menghubungi CDC secara langsung." Jelas, dia tidak menganggap makhluk aneh yang mampu melahap orang ini ada hubungannya dengan kasus pembunuhan. Dia hanya menganggapnya sebagai penyakit parasit. Meskipun parasit ini cukup mengerikan dan berbahaya, tidak peduli seberapa mengerikan atau berbahayanya, ia tetaplah parasit, dan merupakan tanggung jawab dokter untuk mengatasinya, bukan polisi. Kapten Wen, apakah Anda benar-benar berpikir ini hanya penyakit parasit biasa? Tanya Zhao Chen sambil mengerutkan kening. Wen Ji membalas, kalau tidak, bagaimana? Apa menurutmu parasit ini bisa dijinakkan oleh manusia? Bahwa mereka bisa mematuhi perintah manusia dan membunuh orang? Zhao Chen berkata dengan suara berat, kemungkinan itu tidak dapat dikesampingkan. Wen Ji tak kuasa menahan tawa dan berkata, Zhao Chen, punya imajinasi itu bagus, tapi kamu harus realistis. Menjinakkan parasit untuk menyakiti manusia? Bagaimana mungkin plot seperti itu dalam novel bisa jadi kenyataan? Kamu terlalu banyak berpikir. Baiklah, aku ada urusan, aku tutup teleponnya sekarang. Mendengar bunyi bip dari teleponnya, Zhao Chen hanya bisa tersenyum kecut. Ketidakpercayaan Wen Ji dapat dimengerti. Lagi pula, gagasan menjinakkan parasit terlalu mengada-ada. Namun, Zhao Chen tahu bahwa itu bukan hal yang mustahil. Bahkan hingga kini, masih ada legenda tentang memelihara dan melepaskan racun Gu di wilayah Miao. Dalam arti tertentu, cacing Gu juga dapat dianggap sebagai jenis parasit. Aku jadi bertanya-tanya, apakah makhluk aneh di dalam perut gadis ini adalah sejenis cacing Gu? Atau mungkin sesuatu yang lain? Intuisi Zhao Chen mengatakan bahwa makhluk aneh pemakan hati manusia ini jelas tidak berburu sendirian, melainkan ditunggangi oleh seseorang. Meskipun ia belum tahu apa tujuan orang yang menuntun makhluk aneh itu untuk menyakiti manusia, ia bertekad untuk menemukan orang itu. Tugas dokter adalah menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan yang terluka. Tugas ini tidak hanya mengobati penyakit dan menghilangkan rasa sakit, tetapi juga mengidentifikasi penyebab penyakit dan membawa pelakunya ke pengadilan. Setelah berpikir sejenak, Zhao Chen mengeluarkan nomor Luking dari teleponnya dan menghubunginya. Tepat saat itu, lift turun ke lantai pertama. Orang-orang begitu sibuk mendorong pasien keluar sehingga mereka tidak memperhatikan Zhao Chen. Dia merendahkan suaranya dan langsung ke pokok permasalahan, menceritakan masalahnya, penemuannya, dan kecurigaannya kepada Luking. Berbeda dengan sikap skeptis Wen Ji, Luking, setelah mendengarkan, berkata tanpa ragu, rumah sakit mana yang akan kamu kunjungi? Aku akan segera datang. Zhao Chen terkejut, kau percaya padaku? Aku percaya padamu. Kata Luking, karena aku pernah bertemu penjahat dengan kemampuan serupa sebelumnya. Nada bicara Luking agak suram dan menyeramkan, jelas menunjukkan bahwa ada cerita di baliknya. Sayangnya, ini bukan saatnya untuk mengorek informasi. Meskipun Zhao Chen penasaran, ia hanya bisa menahan pertanyaannya dan menanyakannya nanti. Ia segera menyusul staf medis yang sedang mendorong tandu, melirik tanda nama yang dijepitkan di jas putih mereka, dan berkata, rumah sakit kota kedua, Anda tahu tempat itu, kan? Luking menjawab, saya tahu, saya akan sampai di sana secepatnya. Setelah menelepon, Zhao Chen pergi ke ambulans dan membantu para medis mengangkat gadis itu, yang pingsan karena kesakitan, ke dalam ambulans. Terima kasih atas bantuanmu. Salah satu dokter, Guan Tao, adalah teman Pan Mei. Setelah mengucapkan terima kasih, ia meminta Zhao Chen dan Pan Mei untuk keluar dari mobil. Kami akan pergi ke rumah sakit bersamamu, kata Pan Mei. Ini bukan perut akut biasa, juga bukan keracunan makanan. Kemungkinan besar ini adalah jenis penyakit parasit baru yang membutuhkan operasi segera untuk mengangkat parasitnya. Zhao Chen cukup familiar dengan jenis parasit baru ini, jadi dia mungkin bisa membantu selama operasi. Jenis parasit baru? Yang akhir-akhir ini dipromosikan CDC? Tanya Guan Tao heran. Itu dia. Pan Mei mengangguk. Setelah mempertimbangkannya sejenak, Guan Tao setuju. Baiklah, kamu boleh kembali ke rumah sakit bersama kami. Ia lalu menutup pintu belakang ruang gawat darurat. Pengemudi menyalakan sirene dan mengendarai ambulans ke rumah sakit terdekat, rumah sakit kota kedua. Sementara itu, di dalam ambulans, Guan Tao mengamati Zhao Chen. Kenapa aku merasa seperti pernah melihatmu sebelumnya? Bukankah kita pernah bertemu sebelumnya? Tiba-tiba teringat perkenalan Pan Mei, ia menepuk pahanya dan berseru. Zhao Chen, kau Zhao Chen, si cabul dari Universitas Kedokteran Sihua itu. Apa? Cabul-cabul? Garis-garis hitam segera muncul di dahi Zhao Chen. Guan Tao menyadari bahwa ia telah salah bicara dan segera mengoreksi ucapannya, sambil berkata,
Maaf, aku tidak bermaksud apa-apa, aku hanya bermaksud kau hebat. Zhao Chen tersenyum kecut dan berkata, tidak apa-apa, aku sudah terbiasa. Dia memang sudah terbiasa dengan hal itu. Sejak dia mengalahkan keluarga Zhao dari Jinling, dia telah mendengar banyak komentar seperti itu. Meskipun Guan Tao adalah seorang dokter pengobatan barat, ia telah mendengar tentang keahlian Zhao Chen dan langsung berkata, dengan bantuanmu, kita akan jauh lebih percaya diri dalam merawat pasien ini. Oh, ngomong-ngomong, apakah dia benar-benar menderita penyakit parasit jenis baru? Tentu saja. Jawab Zhao Chen dengan tegas. Lebih dari 10 menit kemudian, ambulans melaju ke rumah sakit kota kedua dan berhenti di luar unit gawat darurat gedung rawat jalan. Dengan semua orang bekerja sama, mereka mengangkat tandu dari ambulans dan membawanya ke ruang gawat darurat. Sementara anak laki-laki itu segera berlari untuk membayar biaya dan menyelesaikan formalitas. Seorang dokter setengah baya, berusia 40-an, berjalan mendekat dan bertanya, bagaimana kondisi pasien? Guan Tao segera menjawab, Direktur Song, saat kami menerima pasien, beliau sudah pingsan karena sakit perut yang parah. Di ambulans, kami mengukur tekanan darah, detak jantung, dan tanda-tanda vital lainnya, dan menemukan bahwa tanda-tanda ini berfluktuasi dan tidak dalam kisaran normal. Kami mengambil darahnya di ambulans dan sedang mempersiapkannya untuk diuji. Berdasarkan kesimpulan Zhao Chen, pasien ini kemungkinan besar menderita penyakit parasit jenis baru yang baru-baru ini dipublikasikan oleh CDC. Sutradara Song terkejut Zhao Chen? Zhao Chen yang mana? Guan Tao menjawab, saya Zhao Chen dari Universitas Kedokteran Sihua, dia sangat ahli dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Direktur Song pernah mendengar tentang Zhao Chen sebelumnya, dan mengerutkan kening sambil bertanya, penyakit parasit jenis baru? Kau yakin? Terkonfirmasi. Zhao Chen melangkah maju dan berkata, Direktur Song, saya dapat meyakinkan Anda bahwa dia menderita penyakit parasit jenis baru. Dia perlu dioperasi sesegera mungkin untuk menghilangkan parasit tersebut, jika tidak, nyawanya akan terancam. Siapa kamu? Raut wajah Direktur Song tampak tidak senang. Zhao Chen memperkenalkan dirinya, saya Zhao Chen. Direktur Song mengamati Zhao Chen dari atas ke bawah, agak terkejut dengan usianya yang masih muda. Direktur Song terlatih dalam pengobatan barat dan bekerja di bidang gawat darurat. Ia tidak tertarik pada pengobatan tradisional Tiongkok. Meskipun ia pernah mendengar tentang prestasi Zhao Chen, ia belum pernah melihat videonya sehingga tidak mengenalinya. Jadi, kau Zhao Chen. Aku sudah mendengar tentang perbuatanmu. Tapi, apakah pasien ini menderita penyakit parasit jenis baru atau tidak? Kau tidak bisa memutuskan sendiri. Setelah menegur Zhao Chen, Direktur Song menoleh ke Guan Tao dan memberi instruksi. Lakukan tes darah dan tes tinja pada pasien untuk melihat apakah ia menderita penyakit parasit. Ya, jawab Guan Tao, dan hendak bersiap menulis perintah medis. Zhao Chen berkata, tidak ada gunanya. Parasit jenis baru ini berbeda dari parasit biasa. Tes darah dan tes tinja mungkin tidak akan bisa mendeteksinya. Guan Tao berhenti di tengah jalan. Sementara Direktur Song mengangkat sebelah alisnya dan bertanya, lalu bagaimana Anda mendiagnosis bahwa pasien tersebut menderita penyakit parasit jenis baru? Zhao Chen tersenyum getir pada dirinya sendiri. Ia tidak mungkin memberitahu pihak lain bahwa ia telah mendiagnosis pasien menggunakan teknik observasi Qi, bukan? Ia hanya bisa berkata, saya membuat diagnosis dengan menggabungkan 4 metode diagnostik gejala pasien, fitur wajah, denyut nadi, dan sebagainya. Tes darah dan tes feses tidak ada gunanya. Jadi bagaimana mungkin 4 metode diagnostikmu itu bisa berguna? Anak muda, kau harus rendah hati, mulai dari fakta, dan berhenti membual. Direktur Song menggelengkan kepalanya, tidak mempercayai kata-kata Zhao Chen. Direktur Song sudah memiliki beberapa prasangka terhadap pengobatan tradisional Tiongkok, dan fakta bahwa Zhao Chen terlalu muda hanya membuatnya semakin curiga dan tidak percaya. Zhao Chen memperhatikan ini. Ia tahu bahwa pada titik ini, penjelasan verbal tidak ada gunanya. Ia perlu memberikan bukti konkret. Jika tidak, menunda perawatan akan merenggut nyawa. Pikiran Zhao Chen terpacu, dan dia pun menyusun rencana. Dia berlari ke arah tandu yang didorong perawat, meraihnya dengan satu tangan, dan cepat-cepat merogoh sakunya dengan tangan lainnya, mengambil sebuah jarum emas panjang dan tipis di balik selimut. Para perawat yang mendorong tandu itu tercengang, karena begitu Zhao Chen memegang tandu itu, seolah-olah ada beban seberat 1000 pon yang menekannya, membuat mereka mustahil untuk mendorongnya lebih jauh lagi. Direktur Song, Guan Tao, dan yang lainnya juga tercengang, karena mereka tidak mengerti apa yang akan dilakukan Zhao Chen. Namun mereka mengetahuinya pada detik berikutnya. Zhao Chen dengan cepat mengulurkan tangan kanannya, dan secepat kilat, jarum emas itu menusuk perut gadis yang tak sadarkan diri itu. Melihat ini, Direktur Song murka. Ia bergegas ke sisi Zhao Chen dan mencoba menarik tangannya dari bekas suntikan, sambil berteriak, apa yang kau lakukan? Berhenti sekarang juga. Di mana petugas keamanan? Tangkap orang yang menyakiti pasien ini. Tangan Zhao Chen yang memegang jarum tetap kokoh seperti gunung.
dan tidak peduli seberapa keras Direktur Song mencoba, tangan itu tidak bergerak sedikit pun. Tidak hanya itu, Zhao Chen menoleh padanya dan berkata, "Direktur Song, jangan terburu-buru, lihat perut pasien." Melihat perut pasien, sutradara Song sedikit terkejut, dan tanpa sadar mengalihkan pandangannya ke perut gadis yang pingsan itu. Pemandangan ini menyebabkan ekspresinya berubah drastis, dan dia berseru kaget, "Apa yang terjadi?" Seruan Direktur Song menarik perhatian semua orang ke perut gadis yang pingsan itu. Seketika, seruan kaget pun terdengar. Bagaimana caranya? Benar-benar ada sesuatu di dalam perutnya. Ya Tuhan, apa ini benar-benar parasit? Atau ada sesuatu dari lawan jenis yang masuk ke perutku? Parasit macam apa yang bisa menyebabkan masalah sebanyak ini? Kecuali para dokter dan perawat, semua orang sangat ketakutan dengan apa yang mereka lihat sehingga mereka terus menjauh. Perut gadis yang tak sadarkan diri itu membuncit dengan banyak tonjolan, yang jelas menunjukkan bahwa ada sesuatu yang bergejolak di dalam perutnya, meregangkan perutnya. Tonjolan-tonjolan ini cukup besar. Bagaimana mungkin parasit biasa bisa menimbulkan kehebohan seperti itu? Akibatnya, banyak orang menduga ada sesuatu seperti ular atau belut kecil yang merayap ke dalam perut gadis itu. Direktur Song, apakah Anda sekarang percaya bahwa pasien benar-benar memiliki parasit di perutnya? Tanya Zhao Chen dengan suara berat. Direktur Song membuka mulutnya lebar-lebar, ingin bicara, tetapi tenggorokannya terasa kering dan tak bisa bersuara. Ia hanya bisa mengangguk untuk menunjukkan bahwa ia mempercayainya. Dia belum pernah melihat parasit sebesar dan aneh seperti itu sebelumnya. Zhao Chen mendesak, "Sekarang kalian sudah tidak ragu lagi. Apa yang kita tunggu? Cepat bawa pasien ke ruang operasi, mulai operasi sesegera mungkin, dan keluarkan parasit dari perutnya." Direktur Song menelan ludah, berusaha menenangkan diri, lalu berkata, "Dengarkan Zhao Chen, segera persiapkan pasien untuk operasi, hubungi ruang operasi, dan beritahu mereka bahwa kita harus segera melakukan operasi." Faktanya jelas. Meskipun Direktur Song sebelumnya berprasangka buruk terhadap Zhao Chen, kini ia harus mempercayainya dan bertindak sesuai instruksinya. "Ya," jawab Guan Tao keras, dan segera pergi menulis perintah medis dan menghubungi ruang operasi. Melihat bahwa Direktur Song akhirnya mempercayainya, Zhao Chen menghela napas lega dan mengeluarkan jarum emas dari perut gadis itu. Saat melihat jarum emas yang telah dicabut, wajah Zhao Chen langsung menjadi gelap. Ujung jarum emas itu terkorosi oleh cairan hijau tua. Bahkan sebagian kecil batang jarumnya pun terkorosi dan lenyap. Cairan hijau tua itu tidak hanya sangat kental, tetapi juga sangat korosif. Ini adalah sesuatu yang tidak diantisipasi Zhao Chen. Dalam keheningan singkat yang mencekam itu, gadis yang tak sadarkan diri itu tiba-tiba duduk. Tangannya terjulur untuk meraih tangan kanan pria itu yang memegang jarum, dan mencoba menekannya ke perutnya. Pada saat yang sama, tonjolan di perutnya, yang disebabkan oleh makhluk aneh itu, semakin membesar, membuat orang benar-benar khawatir perutnya akan terkoyak. Kejadian yang tiba-tiba ini membuat semua orang lengah. Bahkan Zhao Chen tidak mengantisipasi bahwa keadaan akan berkembang seperti ini. Namun, dia tidak panik meski terjadi perubahan mendadak, dan dengan tenang menyadari sesuatu yang aneh. Meskipun gadis itu duduk dan meraih tangannya, matanya tetap tertutup, menandakan bahwa dia masih pingsan. Jelas, ini bukan kesadaran gadis itu sendiri, melainkan tubuhnya yang dikendalikan oleh makhluk aneh di dalam dirinya. Sasaran makhluk aneh itu bukanlah tangan Zhao Chen, melainkan jarum emas. Baru saja, untuk membuat makhluk aneh itu bereaksi, Zhao Chen secara khusus mengirimkan sedikit kekuatan keinginannya ke jarum emas. Kekuatan kehendak ini tidak kasat mata dan tidak nyata bagi orang biasa. Namun, bagi makhluk jahat tertentu yang dapat melahap kekuatan kehendak ini, ia adalah sesuatu yang istimewa. Itulah sebabnya sebagian jarum emas hancur. Bukan karena korosi, melainkan karena makhluk aneh itu. Bahkan setelah Zhao Chenqi mengeluarkan jarum emas, makhluk aneh itu tidak puas dan ingin melahap seluruh jarum. Bagaimana mungkin Zhao Chen membiarkan makhluk aneh ini melakukan apa yang diinginkannya? Sambil mendengus dingin, ia langsung mengaktifkan cincin penyimpanannya, menyimpan jarum emas yang setengah patah ke dalam ruang cincin. Lalu, dengan tangan kirinya, ia mengeluarkan jimat dan manik fearless secara bersamaan, lalu menempelkannya di dahi gadis itu. Zhao Chen tidak tahu artefak sihir mana di antara kedua benda itu yang akan berguna bagi seorang gadis, jadi ia hanya menggunakan keduanya. Kedua artefak ajaib itu bekerja sama dan menghasilkan efek baik yang tak terduga. Gadis itu, yang beberapa saat sebelumnya bertingkah seperti orang gila, langsung terdiam dan jatuh terlentang di atas tandu dengan bunyi gedebuk. Makhluk aneh yang bergejolak di dalam perutnya pun langsung terdiam. Zhao Chen menghembuskan napas basi, berpikir dalam hati, sepertinya artefak sihirku cukup berguna untuk makhluk-makhluk aneh ini. Sebelum ada yang menyadari apa yang ada di tangannya, ia segera memasukkannya kembali ke dalam cincin penyimpanannya. Lalu ia berkata kepada perawat yang tertegun, "Jangan hanya berdiri di sana, bawa dia kembali untuk mempersiapkan operasi." Para perawat di kedua sisi tandu kemudian tersadar dan bertanya dengan khawatir, apakah dia tidak akan duduk dan menyakiti seseorang lagi nanti?
Jangan khawatir, tidak untuk saat ini, kata Zhao Chen. Makhluk-makhluk aneh di dalam perut gadis itu telah ditundukkan oleh artefak sihirnya dan seharusnya tidak akan menimbulkan masalah untuk sementara waktu. Prioritas saat ini adalah memanfaatkan keadaan mereka yang tenang dan segera mengeluarkan mereka melalui operasi. Merasa yakin dengan janji itu, para perawat membawa gadis yang tak sadarkan diri itu pergi. Direktur Song mendekat dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Zhao Chen, apa yang baru saja terjadi? Mengapa pasien tiba-tiba duduk dan menyerangmu? Aku juga tidak tahu. Zhao Chen tidak mengatakan yang sebenarnya, dan dia juga tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Direktur Song terus bertanya, jadi bagaimana dia menjadi begitu penurut? Zhao Chen mengarang alasan, dengan mengatakan, saya menekan titik akupuntur di kepalanya untuk menenangkannya. Jadi dia berperilaku baik. Jadi begitulah. Direktur Song tidak ragu. Sebaliknya, ia berpikir, sepertinya pengobatan tradisional Tiongkok memang memiliki aspek-aspek yang luar biasa. Saya salah karena meremehkannya dan berprasangka buruk sebelumnya. Benar saja, setelah kejadian ini, Direktur Song benar-benar mulai mempelajari pengobatan tradisional Tiongkok sendiri, dan kemudian menggunakan kombinasi pengobatan Tiongkok dan Barat untuk merawat pasien, yang sangat meningkatkan efek pengobatan. Pekerjaan praoperasi diselesaikan dengan cepat, dan ruang operasi pun siap. Pada saat ini, Zhao Chen mengusulkan agar dia memimpin operasi, yang disetujui dengan suara bulat oleh semua orang. Meskipun Zhao Chen hanyalah seorang mahasiswa kedokteran dan belum memiliki lisensi medis, ia tidak memenuhi syarat untuk merawat pasien atau melakukan operasi. Namun, pada saat itu, orang-orang secara sengaja atau tidak sengaja mengabaikan hal ini. Di satu sisi, itu karena Zhao Chen telah menunjukkan keterampilan yang meyakinkan. Di sisi lain, itu karena jenis penyakit parasit baru ini sangat aneh dan ganjil sehingga orang lain tidak berani menganggapnya enteng. Setelah mendisinfeksi dan berganti pakaian, Zhao Chen memasuki ruang operasi. Direktur Song dan Pan Mei mengikutinya masuk untuk membantunya. Zhao Chen mengambil pisau bedah dari Pan Mei dan dengan hati-hati membedah perut gadis itu. Tiba-tiba, cahaya hijau melesat dari lubang itu, langsung menuju wajah Zhao Chen. Hati-hati. Pengingat dari Direktur Song dan Pan Mei, bersama dengan jeritan nyaring para perawat, terdengar di ruang operasi. Zhao Chen bereaksi jauh lebih cepat daripada mereka. Faktanya, Zhao Chen telah merasakan ada sesuatu yang salah jauh sebelum mereka melihat cahaya hijau tua itu. Menghadapi serangan mendadak itu, Zhao Chen tetap tenang dan fokus pada cahaya hijau tua yang melesat ke arahnya. Ia dengan cepat dan akurat menangkisnya dengan pisau bedahnya. Tertawa. Suara seperti air mendidih terdengar di ruang operasi. Semua orang melihat dengan jelas bahwa pisau bedah di tangan Zhao Chen dengan cepat terkorosi dan meleleh di bawah awan cairan kental berwarna hijau tua. Seolah-olah pisau bedah itu bukan terbuat dari baja, melainkan lilin yang meleleh di bawah panas yang luar biasa. Direktur Song, Pan Mei, dan para perawat semuanya ketakutan melihat kejadian ini. Mereka semua mundur beberapa langkah, takut parasit aneh yang bersembunyi di perut pasien akan menyemprotkan gumpalan lendir lagi untuk menyerang mereka. Lendir ini mengerikan, bahkan bisa melelehkan baja. Jika sedikit saja terkena tubuh mereka, daging mereka akan terkorosi dan meleleh dalam hitungan detik. Hanya Zhao Chen yang tidak mundur. Bahkan selangkah pun tidak. Dia melonggarkan cengkeramannya, dan pisau bedah itu, yang sebagian besar telah berkarat dan patah, jatuh ke tanah dengan suara berisik. Instrumen biasa tidak berguna melawan parasit ini. Seketika, berbagai pikiran berkecamuk di benak Zhao Chen. Ia membuka kembali cincin penyimpanannya dan mengeluarkan sebuah forsep bedah batu. Sebenarnya, seperangkat instrumen bedah batu ini sudah merupakan seperangkat artefak magis. Zhao Chen percaya bahwa sekuat apapun racun parasit aneh itu, mungkin tidak akan mampu melukainya. Sambil memegang forsep bedah, Zhao Chen dengan cepat mengulurkan tangan dan memasukkan tangannya ke dalam rongga perut pasien, bermaksud untuk menjepit keluar parasit aneh yang tersembunyi di dalamnya. Parasit aneh itu jelas sangat cerdas. Ia merasakan niat Zhao Chen dan segera menyemburkan racun lagi, berniat menggunakan trik yang sama lagi. Sekalipun tidak bisa melukai Zhao Chen, ia akan menghancurkan forsep bedah di tangannya. Namun kali ini parasit aneh itu salah perhitungan. Dengan bunyi plop yang teredam, racun itu mengenai forsep bedah. Namun, tidak seperti pisau bedah, forsep batu tidak terkorosi atau meleleh. Mereka tetap sama sekali tidak terpengaruh. Bibir Zhao Chen melengkung membentuk senyum saat ia berpikir, tang bedahku ini terbuat dari batu obat spiritual. Ini adalah artefak magis. Sekuat apapun racunmu, tak akan mampu melukai mereka sedikit pun. Pada saat yang sama, ia menyalurkan gelombang tekad ke dalam tang bedah tersebut. Bisa dan tekad bagaikan air dan api. Sebelumnya, tekad pada jarum emas lemah, sehingga bisa mendominasi, menggerogoti jarum dan tekad, yang kemudian dilahap oleh parasit aneh itu. Namun kini, tekad pada forsep bedah jelas mengalahkan bisa, menyebabkannya menguap dan berubah menjadi asap tajam dan berbau busuk. Sepanjang proses ini, kecepatan forsep bedah Zhao Chen tetap tidak terpengaruh sama sekali.
Begitu racunnya menguap, forsep bedah dimasukkan ke dalam rongga perut pasien dan menjepit target dengan erat. Untungnya, Zhao Chen sebelumnya telah menggunakan jimat dan manik fearless untuk menekan parasit aneh tersebut, memaksanya tetap di tempatnya dan mencegahnya menggali ke bagian tubuh pasien yang lain. Hal ini juga sangat melemahkan kekuatannya. Jika tidak, Zhao Chen tidak akan bisa menjebaknya dengan mudah. Saat forsep bedah dikeluarkan dari rongga perut pasien, semua orang akhirnya melihat seperti apa parasit yang aneh dan mengerikan ini. Panjangnya sekitar setengah sumpit, setebal ibu jari, dan seluruh tubuhnya berwarna merah darah. Tubuhnya dipenuhi tonjolan-tonjolan tajam, dan sekilas tampak seperti ulat yang memanjang dan membesar. Seluruh tubuhnya dipenuhi tonjolan yang dapat bergerak bebas, seperti lengan yang pendek. Di kepalanya terdapat dua mata berbentuk spiral, yang saat ini menatap tajam ke arah Zhao Chen. Di mata itu, terdapat amarah dan kebencian yang hanya dimiliki oleh hewan cerdas. Penemuan ini semakin menegaskan dugaan Zhao Chen sebelumnya bahwa parasit aneh itu cerdas, dan cukup cerdik. Di bawah matanya terdapat mulutnya, organ yang menyemburkan racun, yang saat ini dipegang erat oleh forsep bedah Zhao Chen, mencegahnya membuka mulutnya. Tonjolan parasit aneh itu terus-menerus menggapai-gapai kepalanya, mencoba membuka forsep bedah, tetapi forsep itu terlalu pendek untuk dijangkau. Namun, parasit itu segera menerapkan taktik baru. Seluruh tubuhnya tiba-tiba melengkung menjadi bola, dan tonjolan di ekornya menyerang forsep bedah dan tangan Zhao Chen. Di tengah perjalanan, tiba-tiba muncul satu demi satu paku tajam dari tonjolan-tonjolan ini. Berdasarkan karakteristik parasit aneh ini, duri-duri ini kemungkinan besar sangat beracun. Bahkan Zhao Chen pun tidak bisa menjamin ia tidak akan terluka jika tersengat. Pada saat kritis itu, Zhao Chen mengabaikan hal lainnya dan segera membuka cincin penyimpanannya, mengeluarkan sepasang forsep bedah di tangan kirinya, dan menjepitnya sebelum ekor parasit aneh itu dapat menembus tangan kanannya. Dua tang bedah menjepit parasit aneh itu di satu ujung dan ujung lainnya di ujung lainnya, lalu menariknya dengan kuat, dan parasit itu segera menjadi jinak, tidak mampu lagi membengkokkan tubuhnya. Pada saat inilah informasi tentang parasit aneh ini muncul di daun informasi. Larva ngengat ikan buntal perlu menjadi parasit pada mamalia dan menghisap darahnya untuk memberi nutrisi pada dirinya. Setelah menyerap nutrisi yang cukup, ia berubah menjadi kepompong. Hanya dalam satu hari, ia bermetamorfosis menjadi ngengat. Setelah keluar dari kepompong, ia melahap jantung inangnya dan kemudian meninggalkan tubuh inangnya melalui mulut atau anus. Saat melahap jantung, ngengat melepaskan racun yang melumpuhkan, menyebabkan inangnya mati tanpa rasa sakit. Zhao Chen mengangkat alisnya, berpikir, jadi, benda ini larva ngengat gu. Lalu, apa sebenarnya ngengat gu itu? Saat pikiran itu terlintas di benakku, sebuah pesan baru muncul di halaman pesan. Ngengat gu, sejenis gu jahat, sering dibuat dengan cara membesarkan ngengat yang ganas dan berbisa bersama dengan serangga beracun lainnya untuk bertarung satu sama lain. Ngengat-ngengat yang bertahan hidup terus bertarung satu sama lain. Dan akhirnya, 1 dari 10.000 dipilih melalui teknik rahasia. Teknik ini memungkinkan ngengat yang bertahan hidup menyerap saripati dan racun serangga beracun lainnya dan bertelur. Telur serangga perlu ditanamkan ke dalam tubuh manusia. Setelah menetas, larva akan menghisap darah dan saripati inang hingga kering. Orang yang diparasit oleh telur ngengat marmut akan mati dengan mengerikan, menyerupai mumi. Peternak cacing kemudian akan memilih inang manusia untuk larva, yang memungkinkan mereka untuk terus memakan darah dan saripati untuk tumbuh hingga mereka keluar dari kepompong sebagai ngengat. Ngengat gu pada dasarnya ganas, cepat, dan sangat berbisa. Tubuhnya kuat dan kebal senjata, serta sangat patuh, memahami niat Master Gu. Satu-satunya kelemahannya adalah fosfor putih, ia akan terbakar jika terkena. Jika berada di dalam tubuh manusia, ia dapat dikeluarkan menggunakan pil pelarut serangga lada Sichuan, lalu dibunuh dengan fosfor putih. Dengan informasi pada daun tersebut, Zhao Chen tidak hanya mengetahui asal-usul ngengat cacing, tetapi juga cara mengatasinya. Oleh karena itu, larva ngengat cacing tidak perlu dibiarkan hidup lagi. Zhao Chen menoleh dan berteriak kepada perawat di sebelahnya yang tertegun, kirim seseorang untuk mengambilkan saya fosfor putih. Para perawat kemudian tersadar dan, tanpa bertanya kepada Zhao Chen untuk apa ia membutuhkan fosfor putih, segera mengirim salah satu dari mereka untuk mengambilnya. Sementara itu, yang lainnya menatap larva ngengat, yang sedang dikendalikan oleh forsep bedah Zhao Chen, dengan rasa ingin tahu sekaligus takut. Direktur Song dan Pan Mei juga tersadar dan mendekat dengan hati-hati. Apakah ini jenis parasit baru? Direktur Song mengamati larva ngengat gu dan berseru takjub, saya belum pernah melihat parasit sebesar ini sebelumnya. Tiba-tiba ekspresinya berubah drastis, dan dia berkata, tunggu, aku ingat waktu kamu memberikan akupunktur pada pasien itu, beberapa benjolan muncul di perutnya. Mungkinkah dia punya parasit jenis baru yang bersembunyi di dalam tubuhnya? Jangan khawatir, hanya ada satu parasit di perutnya, jawab Zhao Chen. Ia telah memastikan hal ini melalui teknik observasi kinya. Benjolan yang muncul di perut pasien sebelumnya disebabkan oleh tonjolan parasit ini. Begitu. Direktur Song bahkan lebih terkejut.
Ia bahkan tahu cara menipu. Mungkinkah parasit jenis baru ini cerdas? Lagi pula, racun yang disemburkannya mengerikan. Ia bahkan bisa mengikis baja. Aku bahkan tidak bisa membayangkannya. Aku belum pernah mendengar parasit yang semenakutkan ini. Oh ya, karena ia bisa menyemburkan racun, mengapa ia tidak menghancurkan organ, otot, dan kulit pasien? Zhao Chen menjawab, karena tujuannya adalah parasitisme, bukan penghancuran. Ia berdiam diri di dalam inang, menghisap saripati dan darah inang, lalu menjadi kepompong. Baru setelah keluar dari kepompong sebagai ngengat, ia akan melahap jantung inangnya dan kemudian terbang keluar dari tubuh inangnya. Kepompong? Ngengat dewasa? Mulut Direktur Song ternganga, ini larva ngengat? Benar. Zhao Chen mengangguk. Ngengat macam apa yang bisa begitu mengerikan? Direktur Song menelan ludah. Ia telah melihat banyak ngengat, tetapi belum pernah ada yang seaneh dan semenakutkan ini. Pengalaman ini membuatnya memiliki keengganan psikologi seumur hidup terhadap ngengat. Ini disebut ngengat gu. Sejenis. Zhao Chen awalnya ingin menjelaskan bahwa itu adalah sejenis cacing gu. Tetapi dia menelan kembali kata-katanya dan mengubahnya menjadi parasit yang sangat aneh. Ia memutuskan akan lebih baik menggunakan istilah parasit karena akan lebih mudah diterima oleh para dokter dan perawat. Direktur Song mengulang nama Gnapalium avine beberapa kali, lalu menggelengkan kepala dan berkata, kenapa aku belum pernah mendengar tentang parasit ini sebelumnya? Zhao Chen, di mana kamu tahu tentang ini? Zhao Chen menjawab, saya melihatnya di Perbincangan Medis Yunan Selatan. Oh, itu buku pengobatan Tiongkok kuno yang mencatat informasi tentang parasit ngengat gu dan merangkum metode untuk mengusir dan membunuh parasit tersebut. Buku Medical Tales of Southern Yunan bukanlah sesuatu yang ia reka-reka. Buku itu benar-benar ada. Buku itu memang berisi catatan tentang ngengat gu. Tentu saja, Zhao Chen belum membaca buku itu. Ia tahu ini hanya karena tercatat di selembar kertas informasi. Direktur Song telah mengubah pendapatnya tentang pengobatan tradisional Tiongkok, dan setelah mendengar kata-kata Zhao Chen, dia semakin memujinya. Pan Mei lalu mengajukan pertanyaan lain. Zhao Chen, dari mana kamu mendapatkan kedua forse bedah ini? Dan mengapa terbuat dari batu? Zhao Chen sudah menduga akan ada yang menanyakan pertanyaan ini, jadi ia berbohong dengan canggung dan menjawab, ini replika alat batu bian buatan saya. Biasanya saya simpan di saku. Tadi, kejadiannya tiba-tiba, dan karena bisa ngengat gu ini dapat merusak baja, saya mengambil tang bedah batu ini. Saya tidak menyangka alat ini begitu tahan terhadap bisa dan dapat menjepit ngengat gu sekaligus. Benarkah? Pan Mei masih sangat skeptis. Tapi tadi, aku tidak melihatmu merogoh sakumu. Dan kau memakai gaun bedah, yang tidak punya saku. Ini, lapisan keringat halus muncul di dahi Zhao Chen. Ia mengeluh dalam hati. Saudari Pan, apa kau harus begitu gigih bertanya? Secerca inspirasi tiba-tiba muncul, dan ia pun mencari alasan kapan. Apa kau lupa? Aku jago sihir. Aku bahkan bisa menyulap patung di halaman sekolah dan menaruhnya di auditorium. Menyulap forse bedah itu mudah sekali bagiku. Sebenarnya, aku sudah menyembunyikannya di baju operasiku, tapi tak seorang pun dari kalian yang menyadarinya. Meskipun jawaban ini tidak memuaskan Pan Mei, itu cukup untuk membuatnya lolos. Zhao Chen yang sedang memegang erat ngengat itu tidak dapat melepaskannya. Gu jahat ini belum sepenuhnya kehilangan kemampuan bertarungnya dan masih menggeliat. Zhao Chen tidak dapat menjamin bahwa ia akan melepaskan diri dari forse bedah dan tiba-tiba menyerang atau melarikan diri setelah ia melepaskannya. Maka ia hanya bisa memberi instruksi kepada yang lain. Direktur Song, lambung dan jantung pasien telah rusak parah. Anda harus segera melakukan operasi perbaikan padanya. Suster Pan, Anda akan membantu Direktur Song dan membantunya menyelesaikan operasi. Kata-kata ini langsung membuat Direktur Song dan Pan Mei serius, dan mereka pun mulai mencari bagian lambung dan jantung pasien yang rusak. Suara Zhao Chen terdengar lagi. Luka di lambung dekat pilorus. Luka di jantung terletak di ventrikal kiri. Mengikuti instruksi Zhao Chen, keduanya memang menemukan luka yang rusak di pilorus lambung dan di bawah ventrikal kiri. Keduanya tercengang. Mereka tidak dapat mengerti bagaimana Zhao Chen bisa menentukan lokasi lukanya, dan dengan ketepatan seperti itu. Itu luar biasa. Meskipun banyak keraguan, keduanya tidak bertanya lebih lanjut. Prioritas utama mereka adalah melakukan operasi pada pasien. Meskipun ngengat telah diangkat, jantung dan lambung pasien masih rusak, dan jika tidak segera diperbaiki, akan memicu serangkaian reaksi berantai dan komplikasi. Oleh karena itu, mereka tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Direktur Song dan Pan Mei pun tenang dan melakukan operasi pada pasien. Para perawat yang tadinya ketakutan oleh ngengat kembali ke pos mereka. Namun, entah sengaja atau tidak, mereka menghindari Zhao Chen karena takut disakiti oleh ngengat. Zhao Chen memperhatikan ini dan mengambil inisiatif untuk berdiri di sudut ruang operasi. Setelah menunggu beberapa saat, perawat yang dikirim kembali membawa fosfor putih. Zhao Chen melirik meja operasi. Direktur Song dan Pan Mei tengah asyik melakukan operasi pada pasien. Jelas, ini bukan tempat yang baik untuk membunuh ngengat gini.
Ngengat gini menghasilkan bau menyengat ketika dibakar dengan fosfor putih, yang berpotensi memengaruhi Direktur Song dan Pan Mei, yang dapat menyebabkan komplikasi selama operasi. Zhao Chen bertanya kepada perawat yang membawa fosfor putih, apakah ada ruang operasi kosong yang tersedia saat ini? Saya pikir begitu, kata perawat itu, tidak yakin. Zhao Chen memberi instruksi, bantu aku bertanya-tanya, dan jika ada yang tersedia, aturlah kamar untukku. Aku sangat membutuhkannya. Melihat betapa cemasnya dia, perawat itu tidak berani menunda dan segera keluar untuk bertanya kepada orang terkait yang membantu mengatur ruang operasi untuknya. Zhao Chen melangkah masuk sambil membawa ngengat, dan perawat itu ragu-ragu sejenak sebelum mengikutinya masuk. Zhao Chen berbalik dan menatap perawat yang mengikutinya ke ruang operasi. Bertanya dengan heran, mengapa Anda masuk? Perawat itu menjawab, saya pikir Anda mungkin memerlukan bantuan, jadi saya masuk. Apakah kamu tidak takut? Tanya Zhao Chen. Saya takut, kata perawat itu dengan agak malu. Zhao Chen terkekeh, menggelengkan kepala, dan memberi instruksi. Baiklah, kami tidak butuh bantuanmu di sini. Turunkan Bai Lin lalu pergi. Perawat itu tadinya ingin menyetujui, tetapi kata-katanya tercekat di tenggorokannya. Ia menundukkan kepala, kilatan aneh terpancar di matanya. Lalu, tanpa berkata sepatah kata pun, dia berkata, baiklah, ini dia, fosfor putih. Sambil berbicara, dia mengulurkan tangan untuk menyerahkan fosfor putih kepada Zhao Chen. Zhao Chen, tanpa curiga, dengan santai memberi instruksi, letakkan saja di rak nampan. Akan tetapi, perawat itu tidak mengikuti instruksinya dan tiba-tiba mengulurkan tangannya lebih cepat. Zhao Chen kemudian menyadari bahwa perawat itu sedang mencoba merebut ngengat yang telah ia taklukkan. Ia segera mundur dan menghindari tangan perawat yang terulur, dan berteriak, kau gila? Berikan padaku. Kata perawat itu dengan suara yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Sangat menyeramkan, membuat bulu kuduk meremang dan bulu kuduk meremang. Zhao Chen merasakan ada yang tidak beres. Sebuah dugaan terlintas di benaknya, dan ia segera mengaktifkan teknik pengamatan kinya. Ia menemukan bola ki hitam yang dipenuhi rasa kematian yang kuat sedang melonjak di antara kedua alis perawat itu. Dia langsung teringat apa yang dilihatnya di kampung halamannya malam itu saat liburan tahun baru, dan berkata tanpa pikir panjang, kerasukan hantu? Ekspresi terkejut terpancar di wajah perawat itu, aku tidak menyangka kau bisa mengetahui rahasiaku. Berikan ngengat itu sekarang juga, atau jangan salahkan aku karena membunuhmu. Apakah kamu roh hantu Yingji? Zhao Chen bertanya dengan suara berat. Bukan karena dia sudah mengetahui identitas hantu itu. Hanya saja dia tahu bahwa Yingji merasuki hantu. Itulah sebabnya dia mengajukan pertanyaan itu, dengan harapan bisa mengelabui Yingji agar mengungkapkan asal-usul hantu itu. Perawat yang dirasuki hantu itu tiba-tiba mengubah ekspresinya dan bertanya dengan heran, siapa Anda? Melihat reaksinya, Zhao Chen tahu tebakannya benar. Roh hantu ini memang yang dibangkitkan Yingji. Ia tiba-tiba teringat identitas Yingji sebagai seorang kultivator perdukunan. Dan bukankah salah satu keahlian seorang dukun adalah membesarkan cacing gu? Mungkinkah ngengat gu ini yang dibesarkan oleh Yingji? Ekspresinya langsung berubah serius dan hikmat. Melihat Zhao Chen tidak menjawab pertanyaannya, hantu itu meraung dan perawat yang dirasukinya menyerang Zhao Chen seperti harimau lapar yang menerkam mangsanya. Berikan ngengat itu padaku. Cepat. Di bawah kendali hantu, perawat itu melesat maju dengan kecepatan yang mencengangkan, lebih cepat dari manusia, dan langsung muncul di hadapan Zhao Chen. Kali ini, Zhao Chen tidak menyangka perawat itu begitu cepat. Karena terburu-buru, ia tak mampu menghindari uluran tangan perawat itu dan lengannya langsung dicengkeram. Mendesis. Zhao Chen meringis, tersentak, dan merasakan nyeri yang menusuk di lengannya. Saat menunduk, ia melihat gumpalan asap biru mengepul dari tempat perawat mencengkeramnya, dan ototnya menunjukkan tanda-tanda korosi. Racun mayat. Kata itu tiba-tiba terlintas di benak Zhao Chen. Racun mayat merupakan bentuk serangan yang digunakan oleh hantu dan roh. Racun ini merupakan zat yang sangat beracun yang terbentuk dari energi kematian dan energi hantu. Zhao Chen bereaksi sangat cepat, segera mengaktifkan tekadnya untuk melindungi lengannya, menangkal kerusakan yang ditimbulkan oleh racun mayat roh hantu. Pada saat yang sama, ia membuka ruang cincin penyimpanannya. Karena tidak bisa melepaskan tangannya, ia langsung menggunakan mulutnya untuk mengeluarkan manik fearless dari ruang cincin penyimpanan dan menyemprotkannya ke perawat di depannya. Serangan itu datang sangat tiba-tiba, dan saat roh hantu itu menyadarinya, manik tak kenal takut telah mengenai dahi perawat itu. Ah! Jeritan tajam dan menusuk menggema di ruang operasi. Awan energi hitam mematikan menyembur dari tubuh perawat, seketika menyebabkan suhu di ruang operasi anjlok, membuatnya sedingin freezer. Tubuh perawat itu lemas dan jatuh ke tanah. Dia orang biasa, tetapi sesosok hantu merasukinya, menguras sebagian besar energi vital dan energi yang miliknya, menyebabkan dia jatuh koma. Setelah hantu itu meninggalkan tubuh Zhao Chen, ia tidak melarikan diri, tetapi berkeliaran di sekitarnya, mencari kesempatan untuk menyerang. Jelas,
Hantu itu tidak menyangka Zhao Chen bisa melihat gerakannya. Ia mengira dirinya pemburu, tanpa menyadari bahwa mangsanya bisa melihat setiap gerakannya dengan jelas. Zhao Chen tetap tenang dan berpura-pura tidak melihat roh hantu itu. Sambil melihat sekeliling dengan hati-hati, ia sengaja membelakangi roh hantu itu untuk memancingnya menyerang. Hantu bisa terbang dan bergerak cepat. Jika kamu melancarkan serangan dengan mudah, kamu mungkin tidak akan bisa mengenai lawanmu. Hanya dengan menggunakan metode berpura-pura lemah dan memancing musuh masuk jauh ke dalam, kamu bisa menaklukkan mereka. Pada saat yang sama, Zhao Chen diam-diam membuka cincin penyimpanannya, siap untuk mengeluarkan jimat dan manik tak kenal takut kapan saja. Hantu itu pun tertipu. Karena mengira telah menemukan kelemahan Zhao Chen, ia sangat gembira dan segera melancarkan serangan, memusatkan energi hantu ke satu titik untuk membentuk paku tak terlihat yang menusuk punggung Zhao Chen. Duri hantu itu sangat tajam dan mengandung racun yang mematikan. Sekali terkena, bahkan seorang kultivator di alam ki pendengar akan berada dalam bahaya besar. Dalam pandangan roh hantu, jurus mematikan ini pasti akan membunuh Zhao Chen. Namun, keadaan berubah tak terduga. Tepat saat ia menerkam ke belakang Zhao Chen, hendak melancarkan serangan mematikan, Zhao Chen tiba-tiba berbalik dan menyemburkan air. Butiran emas cemerlang yang penuh keberanian melesat dari mulutnya dan menyambar roh hantu di antara kedua alisnya dengan kecepatan kilat. Hantu itu menjerit nyaring, baru kemudian menyadari bahwa ia telah ditipu. Ia tidak mengerti mengapa Zhao Chen bisa merasakan gerakannya. Apakah itu kebetulan? Atau mungkinkah Zhao Chen benar-benar melihatnya? Saat suasana mulai kacau, Zhao Chen melancarkan serangan susulan. Karena ia harus mengendalikan nengat dengan kedua tangannya, Zhao Chen hanya bisa menggunakan mulut dan kakinya untuk menyemprot dan menendang manik-manik takut ke roh hantu. Hantu itu terkejut dan buru-buru menghindar. Hal ini membuatnya menyadari bahwa Zhao Chen benar-benar dapat merasakan gerakannya. Dan itu bukan hanya kebetulan. Mungkinkah anak ini benar-benar seorang kultivator di alam ki pendengaran? Hati roh hantu bergetar. Dalam kondisinya saat ini, mustahil baginya untuk mengalahkan seorang kultivator di alam ki pendengaran. Kita tidak punya pilihan selain mundur. Hantu itu mengambil keputusan cepat, berbalik dan berlari. Tubuhnya yang tak kasat mata melewati dinding dan menghilang tanpa jejak. Zhao Chen tidak mengejar, karena ia tahu itu sia-sia. Sekalipun ia bisa merasakan gerakan hantu itu, ia tidak bisa menembus dinding dan benda-benda seperti itu. Lagi pula, ia punya teknik pelacakan. Sejauh apapun hantu itu berlari atau sebaik apapun ia bersembunyi, ia bisa menemukan dan menangkapnya. Tugas yang paling mendesak adalah membasmi larva ngengat dan merawat perawat yang tidak sadarkan diri karena kehabisan energi vital dan energi yang. Di saat yang sama, ia juga bertanya-tanya mengapa, saat terakhir kali bertemu Inji. Meskipun ia merasa wanita ini agak aneh, ia tidak bisa disebut ganas. Bagaimana mungkin ia bisa membesarkan cacing Gu yang begitu jahat? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin hanya terjawab setelah Yingji ditemukan. Zhao Chen melirik larva ngengat Gu. Mungkin ia sudah meramalkan nasibnya yang akan datang. Atau mungkin efek supresi manik tak kenal takut melemah, karena ia meronta lebih keras dari sebelumnya. Bahkan Zhao Chen pun kesulitan mengendalikannya. Itu harus segera dihilangkan, atau sesuatu yang buruk akan terjadi. Zhao Chen menginjak-injak kantong itu dan menggosoknya, lalu merobeknya. Fosfor putih berhamburan keluar, mengeluarkan bau yang mirip bawang putih. Begitu mencium bau tersebut, larva ngengat menjadi semakin panik, meronta semakin ganas, dan mengeluarkan suara-suara seperti tangisan bayi, yang sangat menakutkan dan menyeramkan. Zhao Chen tidak takut dan tidak dibiarkan lepas. Ia membungkuk dan menekan larva ngengat marmut ke dalam tumpukan bubuk fosfor putih. Wah, larva ngengat itu langsung menjerit melengking dan meronta lebih keras lagi untuk melepaskan diri, tetapi sia-sia. Tangan Zhao Chen, seolah-olah memiliki kekuatan 1000 pon, menahannya dengan kuat. Tak lama kemudian, semburan cahaya terang keluar dari tubuh larva ngengat, memancarkan bau busuk yang sangat menyengat hingga hampir membuat Zhao Chen pingsan. Api berkobar selama 7 atau 8 menit penuh. Ketika api padam, larva ngengat telah berubah menjadi tumpukan abu hitam, dan ruang operasi dipenuhi bau busuk yang menyengat. Meskipun Zhao Chen menahan napas, ia masih merasa mual dan sangat tidak nyaman. Zhao Chen benar-benar tidak ingin berlama-lama di sana. Ia mengangkat perawat yang pingsan, menekan tombol di samping pintu, dan pintu besi ruang operasi langsung terbuka otomatis. Zhao Chen bergegas keluar, lalu berbalik dengan cepat, menekan tombol dari luar, dan menutup pintu kembali. Kita harus mematikannya, kalau tidak bau busuk akan menyebar. Ada apa? Bau busuk apa ini? Seorang dokter dari ruang operasi bergegas menghampiri, menutup hidungnya, dan bertanya. Kemudian ia melihat perawat di pelukan Zhao Chen dan bertanya dengan heran, apa yang terjadi padanya? Zhao Chen tidak menceritakan keseluruhan ceritanya, tetapi secara selektif berkata, bau busuk ini berasal dari saat parasit jenis baru itu dibunuh. Ruang operasi ini sekarang dipenuhi bau busuk ini, jadi tolong jangan buka pintunya. Perawat ini juga pingsan karena bau busuk itu. Dokter itu tidak ragu.
Baunya saja sudah cukup membuatnya mual. Jadi ia tidak heran perawat itu pingsan karena baunya. Tidak, saya harus memaksimalkan ventilasi di ruang operasi ini, kata dokter itu, lalu berbalik dan berlari ke pintu masuk ruang operasi. Di sana terdapat meja kerja dan komputer yang dapat mengendalikan setiap ruang operasi. Zhao Chen menggendong perawat itu dan mengikutinya ke meja kerja. Ia kemudian membaringkan perawat itu di tanah dan mengeluarkan jarum emas dari cincin penyimpanannya untuk menusukkan jarum ke titik-titik akupuntur perawat seperti Intang, Hegu, dan Susanli untuk mengisi kembali energi vital dan energi yangnya. Setelah lebih dari 10 menit akupuntur, perawat itu membuka matanya, tetapi masih sangat lemah. Ia bertanya dengan heran, apa yang terjadi padaku? Bagaimana aku bisa tertidur? Dia tidak ingat sama sekali bahwa dirinya dirasuki hantu. Zhao Chen berkata, tidak apa-apa. Kamu hanya kewalahan oleh bau larva ngengat yang mati. Istirahatlah sebentar, makanlah ubi atau kurma, dan kamu akan baik-baik saja dalam beberapa hari. Benarkah? Saya sama sekali tidak mengingatnya, kata perawat itu sambil mengerutkan kening. Kamu baru saja pulih. Wajar kalau kamu tidak punya ingatan, kata Zhao Chen samar-samar. Baiklah, jangan terlalu dipikirkan. Duduklah dan istirahatlah sebentar. Perawat itu mengangguk sebagai jawaban. Sekalipun ia ingin melakukan sesuatu, ia tak punya tenaga. Zhao Chen meminta dokter di tempat kerja untuk merawat perawat, lalu pergi mencuci dan mendisinfeksi tangannya lagi, berganti ke gaun bedah baru, dan kembali ke ruang operasi yang sama. Direktur Song dan Pan Mei masih asyik melakukan operasi. Bagaimana operasinya? Tanya Zhao Chen. Semuanya berjalan sangat lancar. Pan Mei mendongak dan menjawab, luka di pilorus lambung sudah diperbaiki. Cedera di jantung agak lebih parah, tapi perkembangannya relatif lancar. Zhao Chen mengangguk, mengaktifkan teknik pengamatan kinya, dan melihat energi vital pasien berangsur-angsur pulih, yang membenarkan kata-kata Pan Mei. Namun, ia tetap bertanya, apakah Anda membutuhkan bantuan saya untuk operasi ini? Tidak perlu, kata Direktur Song sambil mengangkat kepalanya. Operasi ini tidak sulit, aku bisa menanganinya. Lihat saja, dia tidak ingin Zhao Chen memandang rendah dirinya, dan dia ingin memamerkan kemampuannya. Baiklah, aku serahkan padamu. Zhao Chen tidak memaksa dan mengangguk setuju. Lagi pula, Direktur Song adalah Direktur Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Kota Kedua. Kalau dia tidak punya keahlian, bagaimana mungkin dia bisa sampai di posisi ini? Lagi pula, Zhao Chen punya urusan lain saat ini. Setelah memberikan beberapa instruksi, Zhao Chen keluar dari ruang operasi lagi dan berganti pakaian. Baru kemudian ia menyadari ada beberapa panggilan tak terjawab di ponselnya di saku. Beberapa panggilan datang dari Lin Sui dan Liu Ju, sementara yang lainnya datang dari Lu Qing. Zhao Chen Xian memanggil Lu Qing kembali. Apakah kamu sudah sampai di rumah sakit? Kita sudah sampai. Saya menunggu di luar ruang operasi. Operasinya sudah selesai? Tanya Lu Qing. Sebelum tiba, ia sudah bertanya kepada dokter dan perawat di unit gawat darurat bahwa Zhao Chen sedang melakukan operasi pengangkatan cacing dari seorang pasien. Zhao Chen menjawab, Gu jahat telah diangkat, tetapi operasi masih berlangsung karena lambung dan jantung pasien mengalami kerusakan. Namun, dokter lain akan menyelesaikan operasi selanjutnya. Saya akan segera keluar dan pergi bersama Anda untuk menemukan orang yang mengeluarkan Gu. Lu Qing buru-buru bertanya, apakah kau tahu di mana orang yang mengucapkan kutukan itu? Aku tahu, aku akan memberitahumu saat aku keluar. Setelah menutup telepon, Zhao Chen menelepon Lin Sui lagi, menjelaskan situasinya secara singkat dan meminta mereka untuk tidak menunggunya. Ia menyuruh mereka kembali ke sekolah setelah makan atau mencari tempat untuk bersenang-senang sendiri. Kemudian, ia menyimpan ponselnya, mengeluarkan pena dan kertas dari cincin penyimpanannya, dan saat tidak ada orang di ruang ganti, ia menggunakan mantra pelacak, sambil bergumam dalam hati, katakan padaku, di mana Yingji, pemilik roh hantu yang baru saja menyerangku. Pena Zhao Chen bergerak sendiri, dan ia menulis di atas kertas nomor 217 Jalan Changshun, Distrik Vilamuyuan, Gedung 31. Ia kemudian menggambar peta yang menunjukkan lokasi kompleks setelah halaman tersebut. Sambil memegang dokumen tersebut, Zhao Chen bergegas keluar dari ruang ganti dan menemui Lu Qing dan pacar pasien wanita di ruang tunggu di luar ruang operasi. Bagaimana kabar pacarku? Anak laki-laki itu bergegas bertanya begitu Zhao Chen keluar. Parasitnya sudah dikeluarkan dari tubuhnya, dan dia sedang menjalani operasi lanjutan. Jangan khawatir, dia sudah aman. Zhao Chen menghibur anak laki-laki itu, menyuruhnya untuk tetap di sana dan menunggu dengan sabar. Kemudian, ia bergegas menghampiri Lu Qing yang sedang mendekat, dan berkata, ayo kita pergi ke area Vilamuyuan. Apakah targetnya ada di distrik Vilamuyuan? Tanya Lu Qing dengan suara rendah. Benar. Zhao Chen mengangguk. Lu Qing tidak bertanya bagaimana dia tahu lokasi target, dan hanya berkata, ayo pergi ke tempat parkir. Keduanya berlari ke tempat parkir, masuk ke mobil Lu Qing, dan melaju menuju area Vilamuyuan.
Dalam perjalanan, Zhao Chen mengeluarkan 4 manik tak kenal takut dan merangkainya dengan garis tinta yang diwarnai merah dengan cinnabar, menjadikannya cambuk panjang. Setelah berpikir sejenak, ia mengeluarkan 2 jimat lagi untuk menangkal kejahatan. Ia mengikatkan 1 jimat di ujung cambuk dan menyerahkan jimat lainnya kepada Lu Qing, sambil berpesan, bawalah ini bersamamu. Apa ini? Tanya Lu Qing bingung. Zhao Chen menjawab, itu jimat untuk mengusir roh jahat. Aku mendapatkannya dari seorang biksu tinggi di kuil. Jimat itu sangat efektif dan dapat mengusir roh jahat, mencegah bencana, dan membawa kedamaian. Lu Qing terkejut, kau benar-benar percaya ini? Kupikir orang-orang yang belajar kedokteran tidak percaya hal-hal ini. Zhao Chen tersenyum kecut. Ini tidak ada hubungannya dengan apa yang sedang kupelajari, kan? Ia berpikir, sebelumnya aku tidak percaya pada hal-hal ini. Tetapi setelah mengalaminya sendiri, aku tidak punya pilihan selain mempercayainya. Lagi pula, aku sendiri yang membuat jimat ini, aku tahu betul khasiatnya. Lu Qing menerima jimat pemberian Zhao Chen. Ia tidak memiliki prasangka buruk terhadap jimat, karena ia tahu bahwa memang ada jimat yang memiliki kekuatan magis di dunia ini. Namun, ia tidak percaya bahwa yang diberikan Zhao Chen adalah jimat ajaib semacam itu. Karena jimat semacam itu sangat langka dan sulit diperoleh, hanya praktisi yang mahir dalam seni jimat yang bisa menggunakannya. Lu Qing tidak menyangka Zhao Chen akan mengenal orang seperti itu, dan dia tidak pernah membayangkan bahwa dia benar-benar orang seperti itu. Jadi setelah menerima jimat itu, Lu Qing dengan santai menaruhnya di kompartemen penyimpanan mobil. Melihat hal ini, Zhao Chen mengingatkannya, jangan meninggalkannya di dalam mobil, simpan saja bersamamu. Lu Qing tidak menentang niat baiknya. Sambil menunggu lampu merah di persimpangan berikutnya, ia menuruti permintaannya dan memasukkan jimat itu ke dalam sakunya. Zhao Chen akhirnya merasa puas. Lu Qing melirik cambuk aneh di tangannya dan bertanya dengan bingung, mengapa kamu merangkai sesuatu seperti itu? Zhao Chen mengarang alasan ini semua harta karun yang kubawa dari kuil. Mungkin akan berguna nanti. Lu Qing, tanpa curiga, menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecut, mengira Zhao Chen telah tertipu. Banyak kuil akhir-akhir ini dipenuhi dengan komersialisme, dan apa yang disebut jimat berkah, peralatan ritual, dan harta karun magis yang dijual di sana semuanya adalah barang palsu yang dirancang untuk menipu orang. Dia menunjuk ke kursi belakang, mau sesuatu untuk membela diri? Aku punya tongkat di belakang mobilku, kamu boleh bawa satu. Tidak perlu, tolak Zhao Chen. Aku masih merasa lebih nyaman memakai benda ini. Sambil berbicara, ia menguji cambuk panjang yang terbuat dari manik-manik tak kenal takut. Energi murni mengalir deras di dalamnya, memungkinkan Zhao Chen merasakan kekuatan dan ketangguhannya dengan jelas. Manik-manik tak kenal takut telah membuktikan kekuatannya dalam pertempuran sebelumnya melawan roh hantu. Sekarang, keempat manik tak kenal takut, beserta cambuk yang dirangkai dengan jimat pengusir setan, jelas jauh lebih kuat daripada satu manik tak kenal takut. Bahkan jika Yingji punya trik lain, Zhao Chen tidak takut. Lu Qing salah paham, kau berlatih dengan cambuk panjang? Aku kenal seorang ahli cambuk, nanti aku kenalkan kau padanya. Tentu. Zhao Chen mengangguk, tidak menolak tawaran Lu Qing. Ia teringat apa yang pernah dikatakan Lu Qing sebelumnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Petugas Lu, Anda pernah bercerita bahwa Anda pernah bertemu dengan seorang penjahat yang menggunakan bu jahat. Bisakah Anda menceritakan apa yang terjadi? Lu Qing terdiam sejenak, lalu perlahan bercerita, itu terjadi 3 tahun lalu. Saya belum lulus dan ditugaskan magang di daerah pegunungan. Suatu hari, sebuah pembunuhan tiba-tiba terjadi di daerah itu. Saya dan rekan-rekan dari kantor polisi pergi untuk menyelidiki. Tepat saat kami melihat korban, kulitnya tiba-tiba pecah dan terkelupas, dan serangga terbang yang tak terhitung jumlahnya yang menyerupai tawon terbang keluar dari mayatnya. Pada titik ini, suara Lu Qing sedikit bergetar. Jelas, kenangan ini, bahkan setelah beberapa tahun, masih membuatnya takut dan ngeri. Setelah jeda sejenak, Lu Qing melanjutkan, kau tidak melihatnya, jadi kau tidak tahu betapa menjijikan dan mengerikannya pemandangan itu. Yang paling mengerikan adalah begitu serangga terbang itu meninggalkan tubuh korban, mereka langsung menyerang orang-orang di sekitar mereka. Mereka sangat berbisa, dan begitu tersengat, kau akan langsung merasa napasmu tercekat, tak bisa bernapas lagi. Banyak rekan kerjaku yang tersengat serangga terbang ini karena mereka tak bisa bereaksi tepat waktu dan mati lemas. Saat itu, seorang rekan bersembunyi di dalam mobil. Tetapi serangga terbang ini sangat cerdik dan berhasil masuk ke dalam mobil melalui sistem ventilasi. Akibatnya, rekan yang bersembunyi di dalam mobil tidak dapat melarikan diri dan terjebak. Akhirnya, seorang rekan menemukan solusi menggunakan insektisida dan korek api, ia membuat penyembur api sederhana. Setelah membakar dan membunuh beberapa serangga terbang, ia berhasil mengintimidasi dan mengusir serangga-serangga ini. Kami para penyintas merasa lega sekaligus geram. Banyak sekali rekan yang gugur. Masalah ini sama sekali tidak bisa dibiarkan begitu saja. Seluruh kepolisian daerah dikerahkan, dan berdasarkan situasi di lokasi pembunuhan,
Kami melakukan investigasi ekstensif dan mengumpulkan bukti, hingga akhirnya berhasil melacak dalang di balik kejahatan tersebut. Untuk berjaga-jaga terhadap tipu daya aneh lain yang mungkin dilakukan si pembunuh, kami tidak hanya mempersenjatai diri dengan senjata api, tetapi juga membawa penyembur api. Namun, begitu kami tiba, berbagai serangga jahat itu masih menyebabkan banyak korban. Setelah kami membunuh serangga-serangga itu, kami menemukan bahwa si pembunuh telah menghilang tanpa jejak. Hal ini mengejutkan Biro Keamanan Publik Provinsi dan Kementerian Keamanan Publik, yang kemudian mengeluarkan surat perintah penangkapan. Namun, beberapa tahun telah berlalu, dan masih belum ada kabar tentang si pembunuh sampai Anda menelepon saya hari ini. Zhao Chen mengangkat sebelah alisnya. Kau curiga bahwa dalang di balik Ngengat Gu yang menyakiti orang-orang adalah penjahat zaman dulu? Lu Qing mengangguk dan berkata, meskipun kami gagal menangkap pelakunya saat itu, kami menemukan sebuah buku harian di rumahnya. Di dalamnya, ia dengan bersemangat menulis bahwa ia telah menemukan cara untuk membudidayakan Ngengat Gu dan berencana untuk membudidayakan sejumlah Ngengat Gu menggunakan metode kuno untuk keperluannya sendiri. Ia juga mengklaim bahwa Ngengat Gu sangat kuat dan ia dapat menggunakan Gu jahat ini untuk mendapatkan apapun yang diinginkannya. Begitu. Zhao Chen tiba-tiba tersadar, lalu berkata dengan ekspresi serius, petugas Lu, jangan khawatir, meskipun orang yang mengendalikan Ngengat kali ini bukan pelakunya dulu, aku akan membantumu menemukan pelakunya dulu agar kau bisa membalaskan dendam rekan-rekanmu. Zhao Chen tahu bahwa Lu Qing dipenuhi kebencian terhadap si pembunuh saat itu. Kemungkinan besar pelaku tidak hanya melukai kolega dan kawan seperjuangannya, tetapi juga membunuh pria yang sangat penting baginya. Terima kasih, kata Lu Qing lembut, air mata mengalir di matanya. Saat mereka berbicara, mobil tiba di area Villa Muyuan. Lu Qing bermaksud mengendarai mobil langsung ke sana, tetapi terhenti di gerbang. Ini kediaman pribadi. Dilarang masuk tanpa izin. Meskipun penjaga keamanan di distrik Villa Muyuan bersikap sopan, tatapannya ke arah Lu Qing dan Zhao Chen penuh dengan tatapan tajam. Saya seorang polisi, di sini untuk menyelidiki sebuah kasus. Lu Qing mengeluarkan kartu identitas polisinya dan menyerahkannya kepada petugas keamanan. Setelah memeriksa dengan teliti kartu identitas petugas polisi, petugas keamanan itu membiarkannya lewat dan bertanya, petugas Lu, apakah ada yang bisa kami bantu? Lu Qing berkata, untuk saat ini belum. Kalau saya butuh sesuatu, saya akan menghubungi pengelola properti Anda. Dia menyalakan mobil dan melaju ke area Villa Muyuan. Area Muyuan Villa mencakup area yang luas dengan lingkungan yang sangat baik. Tak hanya dinaungi pepohonan hijau, villa ini juga memiliki danau buatan dan taman batu yang indah. Sekilas, villa ini tampak seperti taman. Tentu saja, lingkungan yang indah juga membuat harga properti menjadi sangat tinggi. Mereka yang mampu membeli properti di sini biasanya sangat kaya atau sangat berkuasa. Mereka yang mampu membeli rumah di pulau di danau buatan ini adalah orang-orang terkaya di antara orang kaya dan paling aristokrat di antara para bangsawan. Karena pulau ini memiliki feng shui dan pemandangan terbaik di seluruh area villa, dan hanya ada 36 villa, sesuai dengan jumlah batang surgawi. Villa-villa di pulau di tepi danau ini tidak hanya harganya selangit, tetapi juga memiliki persyaratan ketat terkait status pembeli. Orang kaya baru biasa tidak memenuhi syarat untuk membeli properti di sana. Villa ke-31 yang akan dikunjungi Zhao Chen dan Lu Qing terletak di sebuah pulau di tengah danau. Meskipun terdapat jalan di dalam villa yang mengarah langsung ke pulau tersebut, Zhao Chen dan Lu Qing diinterogasi oleh petugas keamanan saat tiba. Mereka baru diizinkan masuk setelah identitas mereka diverifikasi. Tidak sulit untuk melihat bahwa di daerah Villa Muyuan, penduduk pulau di danau memiliki status yang jauh lebih tinggi daripada penduduk lainnya. Mobil berhenti beberapa puluh meter dari 31 villa. Setelah turun dari bus, Zhao Chen melihat sekeliling. Villa bergaya Eropa 3 lantai ini beratap runcing, tampak seperti kastil mini. Villa ini dikelilingi hamparan ruang hijau dan taman yang luas. Meskipun cuaca dingin di musim dingin, bunga, tanaman, dan pepohonan di sini tidak menunjukkan tanda-tanda layu atau menguning. Semuanya rimbun dan hijau, sangat berbeda dengan pemandangan tandus dan membusuk di tempat lain. Lu Qing keluar dari mobil, mengeluarkan pistolnya, memeriksanya untuk memastikan semuanya baik-baik saja, lalu memasukkannya kembali ke sarungnya. Ekspresinya sangat serius dan hikmat saat ia bertanya dengan suara rendah, "Kau yakin ini tempatnya?" Dikonfirmasi, Zhao Chen mengangguk sebagai jawaban. Dia telah menggunakan teknik membaca ki untuk mengamati situasi di dalam dan luar villa. Meski villa itu tampak sangat sunyi, dan selain bunga-bunga, tanaman, dan pepohonan yang tumbuh lebih baik dibandingkan tempat lain, tampaknya tidak ada bedanya dengan tempat lain. Tetapi berdasarkan teknik pengamatan ki milik Zhao Chen, villa itu tetap memperlihatkan kekurangannya. Di tengah-tengah bunga-bunga, rerumputan, dan pepohonan yang rimbun, gugusan energi yin yang gelap melonjak. Jelas, ada yang salah dengan bunga, tanaman, dan pohon yang tampak indah ini. Selain itu, energi yin di dalam villa lebih kuat daripada di tempat lain. Semua ini, ditambah dengan jawaban yang diberikan oleh teknik pelacakan, memperkuat kecurigaan Zhao Chen bahwa Yingji pasti ada di villa ini.
Bagaimana cara kita masuk? Lu King merenung sejenak sebelum berkata, bagaimana kalau aku berpura-pura menjadi staf manajemen properti dan mengetuk pintu? Setelah mempertimbangkannya sejenak, Zhao Chen menggelengkan kepala dan berkata, saya khawatir ini akan sulit. Anda tidak memiliki kartu identitas kerja manajemen properti. Bahkan jika kita memanggil staf manajemen properti untuk membantu, mungkin tidak mudah untuk mengelabui mereka agar membuka pintu. Dan kita bahkan mungkin memberitahu mereka. Bagaimana kalau kita menyelinap masuk saja? Lu King menyipitkan mata, mengamati pagar di sekeliling villa, lalu berkata, pagarnya tidak terlalu tinggi, dan tidak ada kawat berduri atau semacamnya. Jadi seharusnya mudah untuk dipanjat. Kita hanya perlu menghindari kamera-kamera ini. Jangan impulsif, teriak Zhao Chen. Dia tahu pagar dan dinding ini hanyalah tipuan untuk meninabobokan orang-orang agar merasa aman. Energi ini yang tersembunyi di antara bunga, tanaman, dan pepohonan adalah cara sejati Ingji untuk bertahan melawan musuh. Meskipun belum melihat detailnya, Zhao Chen bisa menebak bahwa energi ini jelas bukan berasal dari bunga, tanaman, dan pepohonan biasa, melainkan dari cacing gu. Ruang hijau dan taman di sekitar villa ini dihuni oleh cacing-cacing gu yang tak terhitung jumlahnya. Siapapun yang berani masuk akan langsung ditemukan oleh cacing-cacing gu ini, yang kemudian akan memberitahu Ingji. Begitu Ingji memerintahkan serangan, cacing-cacing gu ini akan menyerbu ke arah penyusup seperti gelombang pasang, melahap mereka sepenuhnya, bahkan tanpa meninggalkan serpihan tulang. Ada apa? Lu King menatap Zhao Chen dengan bingung. Tidak bisakah kau melewati pagar ini? Seharusnya tidak. Aku sudah melihat video pertarunganmu dengan para ahli bela diri keluarga Zhao. Kau menunjukkan kekuatan alam pembersih sumsum. Pagar ini seharusnya tidak menjadi penghalang bagimu sama sekali. Zhao Chen menjelaskan, dinding pagar itu sederhana, tetapi bunga, tanaman, dan pepohonan di belakangnya bermasalah. Ada masalah apa? Tanya Lu King. Segera menyadari apa yang sedang terjadi, raut wajahnya berubah. Apakah kau curiga ada cacing gu yang bersembunyi di antara bunga, tanaman, dan pepohonan ini? Zhao Chen mengangguk. Apa yang harus kita lakukan? Lu King cemas. Dia sudah merasakan kekuatan cacing gu 3 tahun lalu. Jangan terburu-buru, biarkan aku melihat apa sebenarnya cacing-cacing gu ini, kata Zhao Chen sambil menyipitkan mata saat memeriksanya. Lu King kemudian berbalik dan mengambil teropong dari mobil ini, ambillah ini dan lihat apakah ini bisa membantu. Dengan teleskop dan penglihatan setajam elang, Zhao Chen dengan cepat menemukan satu demi satu cacing gu di antara bunga, tanaman, dan pepohonan. Informasi tentang cacing gu ini juga muncul di daun informasi tepat waktu. Gu 100 serangga adalah jenis gu yang dibiakkan dari 100 serangga menggunakan metode rahasia. Meskipun masing-masing cacing gu tidak terlalu kuat, jumlah mereka yang sangat banyak membuat mereka sangat efektif untuk pengintaian maupun pertempuran. Gu 100 serangga memakan akar Lofage Sichuan, dan setelah mengonsumsinya dalam jumlah tertentu, ia akan memasuki masa dorman. Ia takut air yang direbus dengan daun willow, kontak dengan air tersebut dapat mengakibatkan kematian seketika. Air rebusan daun willow? Zhao Chen sedikit mengernyit. Di mana kita bisa menemukan daun willow saat ini? Kalaupun ada, tidak ada tempat untuk merebusnya. Lagi pula, gu yang berjumlah 100 serangga ini kemungkinan besar terhubung dengan Ingji secara khusus. Jika mereka mati, Ingji akan langsung merasakannya. Sebagai perbandingan, menggunakan Ligusticium striatum untuk membuat 100 insek gu tertidur tidak diragukan lagi merupakan pilihan yang lebih baik. Memikirkan hal ini, Zhao Chen berkata, petugas Lu, kau tetap di sini dan berjaga-jaga. Aku akan pergi mengambil obat untuk membasmi cacing gu ini. Baiklah, Lu King mengangguk sebagai jawaban. Zhao Chen berbalik dan berlari, menghilang dari pandangan Lu King. Ia segera membuka cincin penyimpanannya dan mengeluarkan sekantong bubuk Lofage Sichuan. Setelah menunggu beberapa menit, ia kembali ke sisi Lu King. Begitu cepat? Lu King terkejut. Yah, aku beruntung. Ada tempat untuk membeli obat di sekitar sini. Zhao Chen berbohong. Lu King mengintip keluar dan mengerutkan kening. Apakah ini bubuk Lofage Sichuan? Dia adalah seniman bela diri dan memiliki pengetahuan tentang pengobatan, jadi tidak mengherankan jika dia mengenal Chuan Qiong. Benda ini bisa digunakan untuk mengatasi cacing gu? Tanya Lu King dengan tatapan skeptis. Tunggu saja. Zhao Chen tidak menjelaskan, melainkan mengulurkan tangan dan mengambil segenggam bubuk Lofage Sichuan, lalu melemparkannya ke pagar tembok. Villa yang tadinya tenang tiba-tiba menjadi kacau. Serangga yang tak terhitung jumlahnya muncul dari bunga, pohon, dan tanah, menyerbu ke arah segenggam bubuk Lofage Sichuan yang ditaburkan Zhao Chen, dan langsung melahapnya. Serangga-serangga ini, meskipun berbeda penampilan dan spesies, semuanya menunjukkan minat yang besar terhadap bubuk Lofage Sichuan. Mereka bahkan berebut satu gigitan, sama sekali tidak menghiraukan rasa persaudaraan. Lu King benar-benar tercengang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa halaman dan taman yang tampaknya biasa saja ini akan dihuni oleh begitu banyak cacing gu.
Meskipun dia tidak menderita trypophobia, kulit kepalanya tetap terasa geli dan dia tidak dapat menahan diri untuk menggigil. Di saat yang sama, dia juga sedikit takut. Jika Zhao Chen tidak mengetahui situasi di halaman, dan mereka dengan gegabah memanjat pagar dan masuk, mereka mungkin akan langsung digigit cacinggu ini sampai mati. Adegan ini juga mengingatkannya pada momen 3 tahun lalu ketika dia menangkap penjahat itu. Rencana polisi seharusnya sangat rahasia. Tetapi selama operasi, mereka menemukan bahwa para pelaku sangat mengenalnya, telah memasang banyak jebakan terarah, yang mengakibatkan banyak korban. Sementara itu, para pelaku dengan berani dan tenang mundur. Saat itu, mereka mencurigai adanya mata-mata di kepolisian. Sekarang, tampaknya yang memberitahu para pelaku bukanlah mata-mata, melainkan serangga ini. Karena Gu Master dapat menjinakkan dan mengendalikan cacinggu, dia pasti punya cara untuk berkomunikasi dengan mereka. Lu Qing tertegun, tetapi Zhao Chen tetap tenang. Karena khawatir 100 serangga Gu akan saling membunuh dan membuat Yingji yang ada di villa waspada, dia pun segera mengambil beberapa genggam bubuk Cuan Qiong dan melemparkannya keluar. Seraya mendesak, jangan hanya berdiri di sana, kemarilah dan bantu. Oke. Lu Qing segera mengangguk setuju. Meniru Zhao Chen, ia mengulurkan tangan dan mengambil segenggam bubuk Lofage Sichuan, lalu melemparkannya ke halaman di belakang pagar. Akar Lofage Sichuan yang dihaluskan langsung dilahap oleh 100 serangga Gu. Pada saat berikutnya, Zhao Chen dan Lu Qing terus melemparkan bubuk Cuan Xiong ke halaman sampai semua 100 serangga Gu memakan bubuk Cuan Xiong dan tertidur lelap. Lu Qing menaburkan segenggam bubuk Lofage Sichuan lagi, dan melihat bahwa 100 serangga Gu tidak bereaksi, dia berhenti dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah semua serangga ini mati? Tidak, mereka baru saja tertidur lelap, jelas Zhao Chen. Saya khawatir ada hubungan khusus antara cacing Gu dan tuannya. Jika saya membunuh cacing Gu, itu mungkin akan membuat tuannya waspada, dan itu akan buruk. Begitu. Lu Qing tiba-tiba tersadar, dan juga mengerti mengapa si pembunuh mengirim cacing Gu ke kantor polisi untuk menyelidiki. Kemungkinan besar si pembunuh sudah menyadarinya dan membuat persiapan yang sesuai ketika mereka membunuh serangga terbang yang merayap keluar dari tubuh korban. Lu Qing hanya bisa menghela napas. Seandainya saja ada orang seperti Zhao Chen yang tahu rahasia cacing Gu saat itu, banyak rekan seperjuangannya tidak akan mati. Dan orang itu pasti masih hidup. Ayo masuk, kata Zhao Chen, lalu melirik kamera keamanan yang tak jauh dari situ dan bertanya, petugas Lu, apakah Anda yakin kamera keamanan tidak bisa melihat kita dari posisi ini? Lu Qing menenangkan diri dan menjawab, jangan khawatir, mereka pasti tidak akan melihatnya. Kalau tidak, bagaimana mungkin kau begitu mudah menyebarkan bubuk Lofage Sichuan? Kau pasti sudah ketahuan sejak lama. Benar. Zhao Chen tersenyum malu, meraih pagar dengan kedua tangan, menopang dirinya dengan kakinya, dan menggunakan pinggangnya untuk berguling sekaligus. Lu Qing menggunakan metode serupa untuk memanjat ke halaman. Sementara itu, di sebuah kamar di lantai 2 villa, tirai gelap tertutup rapat, menghalangi sinar matahari. Hanya 4 lilin yang menyala di keempat sudut ruangan, memancarkan cahaya redup. Saat api berkelap-kelip, intensitas cahaya terus berubah, membuat ruangan yang sudah menyeramkan ini semakin aneh. Di lantai di tengah ruangan, sebuah rune besar tergambar dengan material yang tidak diketahui. Warnanya yang merah tua, dipadukan dengan suasana yang suram, membuatnya tampak seperti rahang iblis yang menganga. Pada saat ini, Yingji sedang duduk di tengah rune. Wajahnya sepucat kertas, terengah-engah, dan sangat lemah. Aku tak pernah menyangka orang itu begitu kuat. Mereka tak hanya bisa melihat jejakmu, tapi mereka juga berhasil melukaiku melalui dirimu, kata Yingji lirih, sambil menyeka darah di sudut mulutnya. Ternyata alasan hantu itu mampu pergi ke rumah sakit pada siang hari bukanlah karena tingkat kekuatannya telah naik hingga ke titik di mana ia tidak lagi takut pada sinar matahari. Tetapi karena Yingji menggunakan susunan rune di bawahnya untuk menciptakan payung energi tak terlihat di atas kepala hantu itu, yang melindunginya dari sinar matahari. Ketika Zhao Chen melukai roh hantu, dia juga melukai payung tak kasat mata, yang pada gilirannya melukai roh hantu itu. Pada saat ini, cahaya lilin di sekitar mereka tiba-tiba berkedip, dan suara samar dan muram terdengar di telinga Yingji. Kekuatan orang itu setidaknya berada di alam ki pendengaran atau lebih tinggi. Kalau tidak, mustahil baginya untuk mendeteksi keberadaanku. Selain itu, orang itu membawa banyak harta karun Buddha. Ketika aku terkena harta karun itu, aku langsung merasakan tubuh spiritualku menjadi tidak stabil dan hampir hancur. Yingji sedikit mengernyit dan bergumam pada dirinya sendiri. Harta karun Buddha? Mungkinkah orang itu seorang praktisi Buddha? Tidak, itu tidak benar. Mengapa seorang praktisi Buddha meneliti Gu jahat? Suara hantu itu terdengar lagi, Nona. Saya khawatir orang itu mungkin datang dan menyakiti Anda. Sebaiknya Anda bersiap terlebih dahulu. Yingji sama sekali tidak peduli. Ia menggelengkan kepala dan berkata dengan yakin, kau kabur dengan cepat, dan orang itu tidak mengejar. Mana mungkin dia tahu aku tinggal di sini. Lagi pula, aku sudah menempatkan Gu 100 serangga di luar villa. Kalaupun dia benar-benar datang,
Begitu dia masuk ke area villa, Gus Ratu Serangga itu akan langsung mendeteksinya dan melapor kepadaku. Hantu itu berkata, Nona, sebaiknya berhati-hati. Aku punya firasat semuanya tidak akan berakhir begitu saja. Tentu saja ini tidak akan berakhir semudah itu. Kata Inji sambil menggertakkan gigi. Orang ini tidak hanya memperparah lukamu, tapi juga melukaiku. Aku akan membuatnya membayar mahal. Nanti, seorang rekan kultivator akan datang, dan kita berdua akan bergabung. Sekalipun orang itu benar-benar seorang kultivator di alam Ki pendengar, kita masih bisa melawannya sampai mati. Inji yang diliputi rasa dendam tidak pernah menyangka bahwa Zhao Chen telah menyelinap ke halaman vilanya. 100 serangga Gu, yang dianggapnya sebagai jebakan yang tak terhindarkan, tidak hanya gagal memperingatkannya, tetapi juga dikalahkan sepenuhnya oleh Zhao Chen menggunakan bubuk Cuan Xiong. Saat memasuki halaman, Zhao Chen dan Lu Qing dengan hati-hati menghindari 100 serangga Gu yang tidak sadarkan diri dan tiba di pintu masuk villa. Lu Qing awalnya ingin membuka kunci pintu, tetapi ketika dia melihat ke bawah, dia menyadari bahwa villa itu menggunakan kunci sidik jari dengan tingkat keamanan tertinggi, dan keterampilannya dalam membobol kunci sama sekali tidak berguna untuk itu. Zhao Chen mendongak dan mencari sejenak, lalu menunjuk ke jendela yang terbuka di lantai 2 dan berkata, naiklah dari sana. Lu Qing juga melihat jendela terbuka di lantai 2. Akan tetapi, tidak ada tempat untuk melangkah atau menggunakan daya ungkit di sekitar jendela ini, sehingga sangat sulit bagi orang biasa untuk memanjat ke jendela lantai 2 tanpa alat apapun. Namun Lu Qing tidak bingung. Dia menimbang-nimbang pilihannya sejenak dan berkata, aku sudah belajar sedikit teknik naga berenang tokek, jadi seharusnya aku bisa memanjat. Bagaimana denganmu? Kalau kau tidak bisa memanjat, aku akan mencari sesuatu untuk dilempar ke bawah dan menarikmu. Jika kamu bisa sampai di sana, aku juga bisa, jawab Zhao Chen. Meskipun dia tidak tahu apa-apa tentang teknik naga berenang tokek, itu tidak masalah. Selama dia melihat Lu Qing menggunakannya sekali, seluruh rangkaian tekniknya akan langsung muncul di lembar informasi. Meski terlalu terburu-buru untuk menguasai teknik ini segera, selama saya mempelajari dasar-dasarnya dan menggabungkannya dengan kekuatan pembersihan sumsum tahap tengah, seharusnya tidak terlalu sulit untuk naik ke lantai 2. Kalau begitu aku akan naik dulu, dan kau lindungi aku dari bawah, kata Lu Qing menawarkan. Baiklah. Zhao Chen mengangguk setuju. Lu Qing berpikir sejenak, lalu mengeluarkan pistolnya dan menyerahkannya kepada Zhao Chen ini. Apakah kamu tahu cara menggunakannya? Zhao Chen tidak mengambilnya, menggelengkan kepala, dan berkata, senjata itu sebaiknya kau simpan sendiri. Keahlian menembakku buruk, jadi percuma saja aku memegangnya. Lu Qing tidak berusaha membujuknya lebih lanjut. Ia memasukkan kembali pistolnya ke sarungnya, menarik napas dalam-dalam, lalu melompat, menggunakan kedua tangan dan kakinya untuk segera memanjat ke arah jendela yang terbuka di lantai 2 villa tanpa alat apapun. Sekilas, ia memang terlihat seperti tokek saat memanjat dinding. Tak heran teknik ini disebut naga berenang tokek. Zhao Chen menyipitkan mata dan mengamati dengan saksama. Dan informasi terkait tentang teknik berenang naga gecko segera muncul di daun informasi. Teknik naga berenang gecko adalah jenis seni bela diri tubuh cahaya, dengan kuncinya terletak pada jari tangan dan kaki. Dengan teknik ini, seseorang hanya membutuhkan celah sekecil apapun di dinding atau permukaan batu untuk berpegangan erat dan memanjat dengan bebas. Zhao Chen diam-diam melafalkan mantra ilmu naga berenang gecko, tangan dan kakinya bergerak tanpa henti saat ia mempelajarinya dengan cepat. Beberapa menit kemudian, Lu Qing naik ke jendela lantai 2, menyelinap masuk, lalu menjulurkan kepalanya keluar, memberi isyarat kepada Zhao Chen untuk naik. Zhao Chen memberi tanda oke, lalu melompat dan menggunakan jurus berenang naga gecko yang baru saja dipelajarinya untuk memanjat menuju jendela lantai 2. Sebagai seorang pemula, gerakan Zhao Chen kurang presisi, bahkan ia membuat beberapa kesalahan, hampir terjatuh. Untungnya, kekuatannya telah mencapai tahap tengah alam pembersihan sumsum, memberinya waktu reaksi dan kelincahan yang sangat baik, sehingga mencegah insiden seperti itu terjadi. Zhao Chen membutuhkan waktu hampir 10 menit untuk memanjat melalui jendela lantai 2 yang terbuka. Untungnya, semua kamera keamanan di villa diarahkan keluar dan tidak memantau area sekitar. Jika tidak, Zhao Chen pasti sudah ketahuan. Lu Qing menarik Zhao Chen ke samping dan bertanya dengan heran, aku tidak menyangka kamu tahu jurus berenang naga gecko. Tapi mengapa jurus berenang naga gecko Mu berbeda dari yang aku pelajari? Zhao Chen menjawab, mungkin karena saya masih pemula dan penggunaan saya belum standar. Tidak. Lu Qing menggelengkan kepalanya. Teknik naga berenang tokek yang kau gunakan jelas lebih canggih daripada yang kupelajari. Zhao Chen segera memahami bahwa jurus naga berenang gecko yang telah dipelajarinya merupakan peningkatan dari versi daun informasi. Lembar informasi itu terbentuk dari sisa-sisa kesadaran ilahi Wu Peng, yang membawa seluruh pengetahuan dan pengalaman Wu Peng. Meningkatkan teknik renang naga gecko akan sangat mudah baginya. Maka Zhao Chen berkata, nanti kalau ada kesempatan, aku akan mengajarkanmu teknik ini. Oh ya? Aku juga punya beberapa ide baru tentang langkah cincin giok dan kaki bebek Mandarin yang kau ajarkan terakhir kali.
Dan aku akan mengajarkannya nanti. Lu Qing tercengang, tak menyangka Zhao Chen bersedia mengajarinya teknik bela diri. Seniman bela diri sangat menghargai teknik mereka. Kecuali seseorang adalah anggota keluarga dekat, murid, atau menawarkan teknik atau barang berharga lainnya sebagai imbalan, hampir mustahil untuk mendapatkan instruksi yang sesungguhnya. Dia agak tidak percaya kau benar-benar ingin mengajariku? Zhao Chen mengangguk tentu saja aku mau. Mengapa? Lu Qing bertanya lagi.